sampai melihat pria itu membuka kaleidoskop. Ia menemukan bahwa pemuda itu menyimpan kekuatan naga sejati di dalam tubuhnya. Ini mengingatkannya pada pemimpin sekte Xuantian yang dulu membuka gerbang langit dengan satu pedang. Siapa sangka pemuda itu sebenarnya adalah pemimpin sekte Xuantian. 5 tahun lalu dia mengalahkan Raja Iblis Sesat saat ia memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Namun, dia terjatuh dari tebing setelah diserang lawannya dengan sebilah pedang. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang kakek-kakek. Tapi, dia kehilangan semua ingatannya. Tiap hari dia hidup di pegunungan dengan beternak ayam dan bebek. Namun, dia tidak tahu bahwa ayam-ayam yang dipeliharanya adalah ayam phoenix dari 9 langit. Dan kura-kura itu adalah hewan mitologi Xuanu. Saat itu sekelompok orang menerobos masuk ke halaman. Pemuda itu bersembunyi di balik tumpukan jerami. Mendengar mereka membicarakan pertempuran sekte. Awalnya dia mengira mereka sedang syuting film. Tidak disangka preman itu langsung menyeret pemuda tersebut keluar. Pada dia hendak membunuhnya. 9 hari phoenix secara santai menghembuskan napas. Bahkan langsung membunuh si preman itu seketika. Makan ayam? Tidak, ini jelas-jelas phoenix emas, hewan suci. Dan kura-kura di dalam tempayan itu juga merupakan bayi kura-kura Xuanu, hewan suci. 2 generasi hewan suci langka begitu melindunginya. Mungkinkah dia seorang pertapa atau ahli bela diri sakti? Nona, keahlian bela dirinya luar biasa. Wanita itu tidak tertarik untuk berbicara lebih lama dengannya. Dia segera pergi ke ayahnya, dengan cepat membantunya berdiri. Lalu dia berkata kepada pemuda itu, jika kejadian hari ini memberinya masalah, ia bisa datang kapan saja ke rumah keluarga Ji untuk menemuinya. Setelah itu dia pergi. Saat pemuda itu hendak minum teh, tiba-tiba muncul 2 wanita cantik. Mereka langsung memperkenalkan diri, menunjukkan bahwa dia ingin membatalkan pertunangan. Ya sudah, kalau begitu batalkan saja. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu adalah tunanganku. Aku setuju kok. Wanita itu melihat pemuda yang setuju dengan bercepat. Dia curiga pemuda itu mungkin punya niat lain. Dia langsung meletakkan cek di atas meja, memberi isyarat agar dia bisa mengisi jumlahnya sesuka hati. Wanita itu dengan percaya diri memeluk tubuhnya, memerintahkan pengawal untuk meletakkan surat pembatalan pertunangan di atas meja. Pemuda itu tidak ragu-ragu, langsung menandatanganinya. Wanita itu memeriksa dan mengangguk puas. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi dia, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu masih ingin bertanya apa maksud menghabisi, tapi anak buahnya sudah menodongkan pedang ke arahnya. Tunggu. Pernikahan ini, kalian memintaku untuk membatalkannya. Cek ini juga diberikan oleh kalian. Sekarang kalian ingin membunuhku? Kau gila. Meskipun kau terlihat setuju di permukaan, tapi tak bisa dipastikan kau tidak akan menyimpan dendam, lalu membalas dendam di kemudian hari. Kami sekte iblis darah dalam bertindak tentu akan memusnahkan akar masalahnya. Aku tinggal di tempat kumuh ini. Mau membalas dendam kemana aku? Mau ke rumahmu melempar telur busuk saja aku. Itu bukan urusan saya lagi. Saya hanya bertanggung jawab untuk membunuhmu, agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Naga memimpin. Kau dari sekte Xingtian. Molin, kau kalah. Kuliahku menyelamatkan dunia. Kini aku menjadi orang tak berguna. Ampunilah aku. Suatu hari nanti, aku pasti akan pergi ke tempat yang terpencil dan terhormat. Renungkanlah dengan baik. Ketua sekte, jangan percaya kata-kata iblis itu. Tua sekte. Tuan, ada apa denganmu? Ular kecil, kucing kecil. Kalian sudah kembali? Tuan, sudah kukatakan berkali-kali. Aku adalah harimau putih. Dia adalah naga hijau. Sama sekali bukan ular atau kucing kecil. Bagaimana dia bisa mati? Dia adalah orangnya Sui Baozong. Benar sekali. Baru saja mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Dia ingin membunuhku. Untung kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Sayang sekali, guru. Kita tetap terlambat. Kau dipukuli olehnya? Ya, mulutmu mengeluarkan darah. Aura jahat menyelimutimu. Kurasa nyawamu tak lama lagi. Aku bahkan tidak merasakan apa-apa. Itu adalah aura jahat, guru. 5 organ dalammu sekarang penuh dengan energi iblis. 3 hari lagi kau akan meledak dan mati. Kecuali dia. Kecuali apa? Kecuali kamu pergi ke bawah gunung ke Jijia. Jijia punya obat dingin yang bisa menyembuhkanmu. Jijia. Tadi gadis itu juga menyuruhku mencatat sesuatu. Barang-barangnya masih ada di sini. Bukankah kalian selalu melarangku turun? Tuan, nyawamu hampir habis. Mengapa kita masih menahanmu? Ya, cepat turun gunung. Cepat pergi. Cepat pergi. Ayamku, pelan-pelan. 5 tahun yang lalu, guru jatuh dari tebing, kehilangan semangatnya. Ia lupa semua tentang ilmu bela diri dan pengobatannya. 5 tahun telah berlalu. Sekte Iblis Sui mengumumkan akan bertempur habis-habisan dengan Sekte Langit Xuan dalam 3 hari lagi. Jika guru tidak bisa mendapatkan kembali ingatannya, gerbang Xuantian mungkin akan lenyap tanpa jejak. Kamu pemilik klinik mana? Gejala apa? Saya dari klinik keluarga Shang, khusus mengobati berbagai penyakit sulit, bukan? Halo, apakah 11 Ling Yue ada? Saya punya sesuatu untuknya. Kurir. Kalau begitu, letakkan saja di sini. Tidak. Dia meninggalkan sesuatu padaku. UPS, aku membawakannya beberapa oleh-oleh. Beraninya kamu datang ke sini untuk berbuat curang padahal kamu membawa sekantong sampah? Ayo, keluar dari sini. Sampah apa? Ini semua harta karun. Ada musang, cacing tanah setengah meter, dan juga kodok mata hijau. Semua ini untuk mengobati penyakit tuan rumahmu. Jika dia memiliki penyakit yang sulit diungkapkan, dijamin penyakitnya akan sembuh. Apa-apaan ini? Barang rongsokanmu ini masih mau mengobati keluarga kami? Orang-orang di depanmu itu siapa yang bukan dokter terkenal? Kau mengobati? Kau orang kampung mengobati apa sih? Oh, Dokter Chan juga datang. Ini bukankah dokter tanpa dewa yang luar biasa? Apakah Anda juga datang untuk mengobati Tuan Ji? Keluarga terbesar dari Xuantianmen tentu saja tidak bisa menolak untuk membantu. Itu sangat bagus. Keluarga kami pasti akan menyembuhkan penyakit ini. Setiap tahun akan pulih seperti
sedia kalah. Hahaha. Bagaimana kalau Anda mendahulukan saya? Agar beberapa anak muda bermotor itu melihat apa yang disebut aturan. Tunggu dulu. Kau salah. Aku tidak datang untuk mengobati kepala keluarga Ji. Aku meminta Nona Ji untuk memeriksa penyakit. Apakah maksudmu meminta Nona kita untuk mengobati Anda? Oh, bagaimana aku tidak pernah mendengar tentang Nona Xie? Dia juga ahli pengobatan? Tidak mungkin. Jangan-jangan Xiao Se dan yang lainnya salah. Kurasa anak ini hanya ingin membuat masalah. Hai, kalian ini dokter sakti ya? Kalau begitu, karena Nona Ji tidak bisa memeriksa penyakit, maka tolong periksa saya. Aduh, pergi-pergi. Jangan mengganggu di sini. Kita harus mengobati tuan kita. Pergi-pergi. Jangan asal bicara. Mau pukul-pukul siapa? Kalian bertengkar apa sih? Nona, orang ini tidak tahu datang dari mana. Dengan berbagai cara menghalangi para dokter ahli untuk mengobati kepala keluarga. Memang pantas dihukum. Jelas-jelas kalian yang memandang rendah orang lain. Tidak masuk akal. Sudahlah, kalau tidak mau mengobati ya sudah. Ini untukmu. Kita tidak akan bertemu lagi mulai sekarang. Tunggu, kau adalah orang yang di gunung itu kan? Ya, saya Wei Qi. Kau masih ingat saya? Tentu saja ingat. Pak Li, tuan ini adalah tamu terhormat keluarga Ji kita. Kedepannya, jangan sampai kau berlaku tidak sopan padanya. Ini adalah nona muda. Tuan sebelumnya telah membantu saya di pegunungan. Saya selalu mengingatnya. Tidak tahu apa maksud kedatangan tuan kali ini? Sejujurnya, saya terluka parah dan nyawa saya tak lama lagi. Saya membutuhkan bantuan Nona Ji untuk mengobati saya. Mengobati saya, tapi saya tidak bisa berobat kecuali Anda meminjamkan energi iblis dalam tubuh Anda kepada saya. Oke, paskan bajumu dan berbaring di sana. Ini. Terlalu siang. Ini tidak pantas. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kolam es keluarga Ji kami. Dapat menghilangkan energi jahat dalam tubuh. Wah, sekarang kolam es sudah semodern ini ya. Wei Qi, saat kau mengambil giok sebelumnya, apakah kau menemukan sesuatu yang aneh? Tidak ada. Selalu ada di tubuhku. Aku selalu membawanya. Lalu, apakah kau pernah pergi ke suatu tempat atau bertemu orang yang berbeda? Oh, orang yang berbeda. Jika ada, seharusnya Luo Yi. Dia datang menagihku untuk menikah. Bahkan ingin membunuhku. Benar-benar orang yang sangat aneh. Kau ternyata masih kenal Luo Yi. 5 tahun lalu Luo Jia mengkhianati Xuan Tianmen dan bergabung dengan sekte iblis darah. Orang sejahat dia. Kau bertunangan dengannya. Untuk menghindari celah, ingin membunuhmu agar tak ada saksi juga wajar. Ini juga disebut wajar. Menurutku kalian semua sakit. Apa itu sekte iblis darah? Gerbang surgawi Xuan. Setiap hari berkelahi dan membunuh. Nanti malah kalian sendiri yang celaka. Oh ya, termasuk pemimpin sekte itu juga. Kau orang bodoh. Pergi kau dari sini. Pimpinan sekte kita adalah pahlawan penyelamat umat manusia. Adalah harapan sekte Xuan Tian. Dia pasti akan kembali. Pergilah, keluargaku tidak akan menyelamatkanmu. Bukankah aku sudah bilang? Apa kau masih belum mengerti? Hei, Nona Ji, Ji Ling Yue. Topeng ini kenapa terlihat begitu familiar? Pat letakkan. Tua sekte Xuan Tianmen juga membantu alam. Bagaimana bisa karena seseorang mengingkari janji lalu membiarkan orang tersebut mati tanpa menolongnya? Ling Yu salah. Bagaimana? Kukira ketua sekte Xuan Tianmen ini mengenal orang dari topengnya. Tingku bagus? Bukan? Brengsek. Berani sekali kau menipuku. Meskipun kau berpikir kau bukan pemimpin sekte. Maafkan aku. Aku hanya bercanda denganmu. Jangan marah ya. Menyingkirlah. Sudahlah. Lagi pula aku terjangkit energi setan dan tidak akan hidup lebih dari 3 hari lagi. Setelah 3 hari ini, sekte iblis salju akan menyerang gerbang langit Xuan. Akan ada banyak orang yang menemani aku ke dunia bawah. Aku juga tidak sendirian. Tunggu dulu. Amnesia 5 tahun lalu bisa menyebabkan perubahan pada Liontin Giok ini. Setelah memakai topeng, dia juga sangat mirip dengan kepala sekte. Kolam es keluarga Ji harus direndam 3 kali untuk benar-benar menghilangkan ikatan sihir. Aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Syarat apapun, katakan saja. Aku ingin kamu menyamar jadi ketua sekte dan menemani aku ke pertemuan sekte malam ini. Menyamar jadi ketua sekte? Tidak bisa. Aku tidak bisa. Sekarang, sekte Xuan Tian seperti pasir yang terpecah. Hanya ketua sekte dan aku yang bisa muncul bersama. Baru bisa membuat semua orang bang kembali. Ini, aku tidak bisa apa-apa. Perang besar antara sekte iblis darah dan gerbang surgawi Xuan. Sekte iblis darah selalu berteriak-teriak ingin berperang. Justru aura iblisnya hilang, nyawanya juga hilang. Apa gunanya itu? Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkanmu celaka. 3 hari kemudian, pertempuran besar. Jika ketua gerbang masih belum muncul, kamu bisa pergi sendiri. Saya bisa menjamin nyawamu aman. Kalau begitu, saya akan menyamar sebagai ketua gerbang selama 3 hari. Tua sekte telah hilang selama 5 tahun. Tanpa kabar berita, hanya King Long dan Bai Hu yang sesekali muncul untuk mengurus urusan sekte. Menurutku, sebaiknya kita bubar saja. Apa gunanya lagi mengadakan pertemuan sekte ini? Aduh, Tuan Jiang, tenangkan dirimu. Gerbang Xuan Tian ini, lagi pula adalah hasil kerja keras keluarga-keluarga kita selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa bubar begitu saja? Peristiwa yang menimpa kepala keluarga Wei ini. Gerbang Xuan Tian tentu saja tidak bisa begitu saja bubar. Kepala keluarga Wei benar. Gerbang Xuan Tian tidak bisa bubar begitu saja. Tapi sekarang gerbang Xuan Tian tidak memiliki pemimpin. Hanya seperti pasir yang berserakan. 3 hari kemudian menghadapi pertempuran besar melawan sekte penjinak iblis akan sangat sulit kecuali memilih pemimpin sekte baru. Sekte Xuan Tian ini didirikan oleh pemimpin sekte. Pemimpin sekte tidak ada. Kita memilih pemimpin sekte baru di belakangnya. Apakah ini? Kurasa ini adalah sebuah solusi. Negara tidak bisa sehari tanpa raja. Raja tidak bisa sehari tanpa panglima. Lihatlah, selama 5 tahun pemimpin sekte kita tidak ada. Sekte Xuan Tian kita telah jatuh miskin sampai seperti ini. Ya, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan kita pilih untuk menjadi kepala gerbang baru berdasarkan kekuatan dan senioritas? Seharusnya tuan keluarga Ji yang menjabat. Ji Tianwei, HMPH. Ketua itu dipukuli
dibully oleh sekte iblis darah sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bagaimana dia masih bisa menjadi pemimpin sekte? Jika memang harus memilih pemimpin sekte, maka lebih baik memilih Tuan Muda Chu. Tuan Muda Chu adalah orang yang luar biasa di antara generasi mudanya. Pasti dapat membawa sekte Xuantian untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Hei, pala keluarga Ji yang salah. Tapi jika saya terpilih menjadi pemimpin sekte, Chu Feng pasti akan membalas budi baik semua orang. Keluarga Jiang saya pasti akan mendukung Tuan Muda Chu. Keluarga Wei saya juga mendukung Tuan Muda Chu. Dukung Chu Xiao. Saya juga mendukung Chu Xiao. Saya juga mendukung Chu Xiao. HMPH. Ternyata begitu lancar. Sepertinya kartu truf yang saya siapkan kali ini tidak perlu digunakan. Tua sekte Xuantian datang ke keluarga Ji. Nona Ji telah tiba. Keluarga Wei dari sekte Xuantian dengan hormat menyambut pulangan ketua sekte. Dengan hormat menyambut pulangan ketua sekte. Pat katakan kembali. Hei, jangan pakai nama Li lagi ya. Wanita ini benar-benar kasar. Apakah kalian memanfaatkan ketidakhadiran saya? Berniat mencari demokrasi lain? Apa yang dikatakan oleh pemimpin pintu ini? Keluarga Jiang saya terhadap sekte Xuantian selalu setia pada tuannya. Itu benar, Tuan. Tanpamu, tidak akan ada keluarga Wei. Kebaikan besar dari Master Sekte. Keluarga Wei tidak akan pernah melupakannya. Hanya saja tidak memilikinya. Apa yang akan kukatakan selanjutnya? Suku penjinak iblis. Oh iya. 3 hari lagi kita akan bertempur melawan hutan iblis berdarah. Kita tunggu saja nanti. Tuan Sekte, kau menghilang selama 5 tahun. Bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan atas kepulanganmu yang mendadak ini? 5 tahun lalu aku terluka oleh pemimpin sekte iblis darah. Lalu jatuh ke jurang. Selama bertahun-tahun aku memulihkan diri di pegunungan. Dan baru saja pulih. Jadi selama 5 tahun ini, pemimpin sekte selalu sadar. Lalu mengapa selama 5 tahun ini tidak ada kabar? Kau bukan pemimpin sekte yang sebenarnya, kan? Tidak mungkin. Pemimpin sekte itu ada yang palsu. Ini tidak mungkin. Aku pergi. Dan langsung ketahuan. Tidak, saya harus tetap tenang. Chu Feng, kamu berani meragukan ketua sekte? Bolehkah saya tahu, siapa di dunia ini yang berani menyamar sebagai ketua sekte Xuantian? Pertempuran antara sekte Xuantian dan sekte Blood Demon akan segera dimulai. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu di sini. Baik, jadi kamu tahu bahwa 3 hari lagi akan ada pertempuran besar dengan sekte Blood Demon. Lalu mengapa dia muncul tepat saat seperti ini? Dia bukan penipu, kan? Kamu penipu, mengganggu kita rapat besar. Hari ini kamu pasti akan berlumuran darah. Orang gila ini, langsung main tangan begitu saja. Ambil giok itu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Keberaniannya malah jauh lebih besar. Apakah ini bisa membuktikan identitasku? Ini adalah Phoenix Jade yang menghilang bersama Tuan 5 tahun lalu. Sangat langka di dunia. Tidak mungkin dipalsukan. Hanya saja, mengapa hanya setengah dari batu ini yang ada? Orang jatuh dari tebing. Berbalik pun akan hancur. Apalagi gioknya. Tapi setengahnya lagi aku juga tidak tahu jatuh di mana. Sayang sekali giok spiritual ini. Tidak ada lagi yang ingin takan. Apakah dia benar-benar pemimpin gerbang? Tidak mungkin. Hari ini, gerbang Xuantian pasti akan menjadi milikku. Apa permata itu benar-benar ada di tanganmu? Ternyata aku telah salah menuduhmu. HMPH, kau saja yang tahu. Kau bahkan berani melihat jimat pemimpin sekte. Aku tidak akan membiarkanmu lolos tanpa hukuman berat. Aku akan membalas dendam untuk pemimpin sekte. Baiklah, Tuan pimpinan sekte. Hati-hati. Chu Feng, berani sekali kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tangan besi yang kejam. Tak kusangka saya masih memiliki kemampuan seperti ini. Chu Feng, tua sekte sudah membuktikan identitasnya sendiri. Kau masih saja tidak mau menyerah. Apa kau ingin diusir dari gerbang Xuantian? Dasar kau. Dengan apa kau mengatakan dia palsu? Sepertinya aku hanya bisa menunjukkan kartu terakhirku. Dengan apa? Dengan aku yang telah menemukan ketua sekte yang sebenarnya. Sekarang di luar rumah. Apa? Tuan pintu. Anda bisa masuk sekarang. Lihat kamu, palsu. Belum juga berlutut dan mengaku salah. Kenapa ada 2 tuan pintu? Pasti salah satunya palsu. Dari istana Jinling, seorang menteri muncul. Mencuri kalung Gyoku. Ingin menyamar sebagai diriku. Anak muda, kau ingin mati muda ya? Namamu siapa? Salah, dia bukan pemimpin sekte. Tunggu, kau bilang kau pemimpin sekte? Lalu, bukti apa yang kau punya? Bukti, pemimpin sekte terluka parah dan belum sembuh. Ia dirawat di keluarga Chu selama 1 tahun. Semua orang di keluarga Chu bisa menjadi saksi. Kepala pintu kembali. Tidak datang ke pintu Xuantian untuk memberitahu anggota pintu. Tapi malah pergi ke rumah kalian. Keluarga Chu. Kalau begitu, itu harus ditanyakan pada keluarga Ji kalian. HMPH, energi iblis. Baiklah, jadi ternyata keluargamu, keluarga Ji, sudah lama berkolusi dengan klan iblis darah. Kurasa orang ini juga mata-mata klan iblis darah. Apa? Benarkah ini hawa jahat? Nona Ji, ada apa ini? Keluarga Ji kami selalu setia kepada sekte Xuantian. Semua orang tahu itu. Ketua sekte 5 tahun lalu terluka parah oleh Molin dan tubuhnya dipenuhi energi jahat. Kurasa orang yang kau bawa ini adalah yang palsu. Jadi kita berdua ini seperti penipu yang melawan penipu ya? Mengapa Yunyu yang asli pergi ke Chujiang? Ini urusan internal gerbang langit Xuan kami sendiri. Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang yang terpenting adalah membunuh pengkhianat di sekte iblis darah. Astaga, semuanya palsu. Dia masih berani mengancamku. Kau tunggu, kan ku gigit sampai mati kau. Tubuhku mengandung energi iblis. Itu diserang oleh sekte penjinak iblis. Tapi kamu malah membawa penyusup palsu saat-saat penentuan. Aku rasa kalian berdua yang palsu. Brengsek, beraninya kamu. Sudah cukup. Diam semua. Kalian masing-masing bersikeras dengan pendapat sendiri. Tidak akan ada hasilnya jika terus berdebat. Jadi, itu adalah kristal pemurnian. Benda paling murni di dunia. Orang-orang dari sekte iblis salju, begitu disentuh, seketika akan menjadi debu. Kalian berdua mau mencoba? Mau? Coba saja. Tenang saja. Tentu saja saya bisa. HMPH. Tidak akan pernah. Sudah cukup. Giliranmu sekarang.
sekarang, saya adalah pemimpin gerbang Suantian. Aku tidak akan melakukan tes apapun. Bukan ketua pintu. Ketua pintu Suantian. Aku rasa kamu cemas karena merasa bersalah. Memang ketua pintu. Jika Anda memang ketua pintu, mari kita uji saja agar kita merasa tenang, kan? Silakan coba saja, jangan sungkan. Sudah kukatakan tidak mau diuji. Tidak mengerti? Aduh. Dia benar-benar orang dari sekte iblis darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah orang dari sekte setan darah? Lu Feng, ternyata kamu yang membawanya. Orang ini palsu. Tinggalkan dia di rumah untuk menyembuhkan luka. Jika kami mempercayai omong kosongmu, bahkan bagaimana Xuan Tianmen pun tidak diketahui. Mersoalkan identitas pemimpin sekte, melindungi pengkhianat dari sekte iblis darah. Chu Feng, hukumanmu? Kau, Zhu Xiao, Pat minta maaf kepada pemimpin sekte. Hei, bukan. Oh, ini karena aku buta. Salah menuduh pemimpin gerbang. Begitu. Tadi waktu benda itu masuk, dia menyuruhku bersujud dan mengaku. Luo Jia, Loi sampai. Loi, kenapa kau datang? Dia memang bukan orang dari sekte iblis darah, tapi juga bukan penguasa sejati kalian. Loi, ada apa kau datang? Ini adalah pertemuan sekte internal gerbang surgawi Xuan. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi, kau yang telah mengingkari janji. Luo Yi, bukankah ini mantan tunanganku? Jika dia mengenali aku akan celaka. Mendengar ketua sekte tiba-tiba kembali. Aku sebagai mantan bawahannya. Bukankah seharusnya datang berkunjung? Nona Luo berani datang sendirian. Tidakkah takut hari ini tidak bisa keluar dari gerbang ini? Aku sekarang ini adalah orang kepercayaan di hadapan kepala sekte Moli. Kepala keluarga Jiang yakin dengan keadaan Xuan Tianmen saat ini mampu menahan amarah Moli. Raja Api. Tunggu, kepala keluarga Jiang. Jangan khawatir, 3 hari lagi. Setelah itu adalah pertempuran menentukan. Aku malah penasaran dengan maksud Nona Luo. Dia bukan kepala aliran. Ji itu artinya apa? Tentu saja arti harfiahnya. Memilih seorang yang palsu sebagai pemimpin sekte. Apakah kalian buta? Atau hanya ingin menipu diri sendiri? Aku sudah tua. Dia dan orang palsu itu sangat berbeda. Aku harus segera pergi. Luo Yi, tadi seseorang dari sekte darah iblis kalian datang menyamar sebagai ketua sekte. Tapi dia langsung dijatuhkan oleh ketua sekte kami dengan satu serangan. Menurutku, sebaiknya kamu kembali saja ke tempat asalmu dan pergi dari sini. Sekte Suantian tidak menyambutmu di sini. Aduh, gagal menyamar. Sekarang malah mencoba memecah belah. Mengapa kau selalu menggunakan cara-cara licik seperti ini? Aku tidak tahu rencana lain sekte iblis darah. Yang ku ketahui adalah keluarga Luo dulu bertanggung jawab untuk menyediakan lampu roh bagi semua orang di gerbang Suantian. Orang mati, lampu padam. 5 tahun yang lalu, pemimpin sekte sudah meninggal. Jadi dia bukan penipu. Itu apa? Omong kosong. Kurasa orang-orang dari sekte iblis darah kalian tahu bahwa pemimpin sekte kami telah kembali. Maka dari itu kalian mengirimimu untuk membuat masalah, kan? Kalau kau tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan memanggil pemimpin sekte. Hei, tuan rumah, ayo ke sini. Aku lagi pipis. Kamu ngobrol saja. Tunggu sebentar. Aku lihat barang palsu sepertimu agak mirip dengan mantan tunanganku yang aku batalin itu. Aku rasa tuan rumah barusan mau lari ya. Kau mau berisik sampai kapan? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Gerbang Suantian tidak menyambutmu. Silakan, Nona Luo. Pergi saja. Kalau kalian memang tidak tahu diri, maka pantas saja ditipu oleh barang palsu itu. HMPH, kembali saja dan hidup bersama pelindung Beo itu. Silakan, aku tidak mengantarmu. Kurasa aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menikah dengan pelindung dari sekte iblis darah, kan? Bagaimana kau tahu? Memang benar, aku tidak pernah mengatakannya. Oh, tidak, aku sampai keceplosan. Bagaimana dia tahu siapa yang akan dinikahi Lui? Jangan-jangan dia memang mantan tunangan Lui? Tuan Qinglong akan datang. Baiklah, aku mengerti. Terbongkar. Ya, baiklah, hari ini nona muda ini akan berbaik hati membantu kalian mengatasi celah ini. Aku, penguasa sekte Suantian, memiliki koneksi yang luas. Kau tahu kau akan menikah di hari Kiksi, kan? Informasi yang bisa didapatkan oleh pemimpin sekte tentu saja bukan hal yang biasa. Aku tidak hanya tahu siapa calon suamimu. Aku juga tahu bahwa pelindung kiri sekte iblis darah telah. Apa katamu? Pelindung kiri sekte iblis darah benar-benar sudah mati. Saya yang datang sendiri. Itu tidak lebih buruk dari rumah asli. Tua sekte, Nona Luo, kedatanganmu kali ini. Meskipun saya tidak tahu apa niatmu, tetapi sudah terbukti bahwa kau bukan orang dari sekte iblis darah. Mohon ketua sekte sekali lagi membuktikan identitasmu. Masih ada beberapa keraguan. Tua sekte sudah mengeluarkan giok Phoenix dan sudah mengujinya dengan kristal. Kau masih ingin? Bagaimana dengan ketua sekte? Bagaimanapun juga, kalung giok ini hanyalah benda mati. Jika memang seperti yang dikatakan kepala sekte palsu itu, bahwa itu dicuri, maka itu bukan tidak mungkin. Aku punya satu cara, tapi aku tidak tahu. Apakah kepala sekte bersedia? Kanlah, kau mengambil apa? Chu Feng, kau harus mengerti posisimu. Apa kau berhak meminta pemimpin sekutu untuk membuka topengnya? Jangan terburu-buru. Aku juga mempertimbangkan reputasi pemimpin sekte. Demi ketenangan hati semua orang di Xuan Tianmen, kurasa usulan ini cukup bagus. Hanya saja tampaknya pemimpin sekte ini sepertinya tidak terlalu bersedia. Aku tentu saja tidak mau dikenali olehmu siapa aku sebenarnya. Kalau begitu aku pasti akan mati mengenaskan di tangan Dewa Darah. Kau menyuruhku melepas topeng. Perbuatanmu ini adalah pengkhianatan besar. Pemimpin sekte, aku ini benar-benar setia. Langit dan bumi menjadi saksi. Meskipun topengku dilepas, bagaimanapun juga, sejak berdirinya gerbang Suantian, tua selalu menunjukkan diri dengan topeng. Kecuali Tuan Naga Hijau dan Tuan Harimau Putih. Siapa di sini yang pernah melihat wujud asli dari pemimpin aliansi? Mereka
Saya hanya berniat menyulitkan saja. Saya tidak ada niat begitu. Tadi saya mendapat kabar. King Long segera datang. Lepaskan topengmu dulu. Asosiasi Naga Hijau. Tuan Naga Hijau telah tiba. Tentu saja aku akan tahu. Naga Hijau akan datang, maka penipu itu akan segera terbongkar. Sekarang ini benar-benar akan terbongkar. Tua sekte, sampai di titik ini. Demi gerbang Xuantian, mohon pemimpin sekte membuka topengnya. Mohon pemimpin sekte membuka topengnya. Mohon pemimpin sekte membuka topengnya. Apakah pemimpin aliansi ini ragu? Tentu saja bukan. Pemimpin aliansi. Topeng ini tidak boleh dilepas, Tuan Kota. Kalau tidak, semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia. Sepertinya pemimpin sekte ini kesulitan. Ya, kalau begitu, biar aku yang mengungkap identitasmu yang palsu itu. Kau melakukan apa? Berhenti. Baiklah, aku ingin melihat siapa sebenarnya kau. Siapa kau? Aku rasa kalian ingin memberontak. Tuan King Long datang. Ular kecil ternyata adalah King Long. Sekarang aku selamat. Sudah lama tidak bertemu dengan King Long. Ini Tianjin Jiu Dao. Kamu lupa caraku menghadapi sekte Syahid Negara, kan? Aku bantu kamu mengingatkan. Si bodoh itu aku. Aku tahu, kan? King Long adalah murid ketua sekte. Sekilas saja sudah bisa membedakan mana pemimpin sekte yang asli. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Acara besar sekte Xuantian ini, bagaimana bisa kalian membuat properti seperti ini? Tuan King Long, kami juga demi kebaikan sekte Xuantian. Tuan King Long paling memahami pemimpin sekte. Aku menyarankan kau jangan berpura-pura. Cepat katakan yang sebenarnya. Mungkin kau masih bisa selamat. Kristal evolusi sudah memverifikasi dia. Dia bukan pengkhianat dari sekte Xuanmo. Meskipun dia adalah pemimpin palsu, dia tidak sampai harus dihukum mati. Yan Yuan, apa maksudnya ini? Berani sekali. Pimpinan sekte terluka parah namun masih memikirkan dunia. Dengan susah payah kembali ke gerbang Xuantian. Bagaimana kalian berani bertindak semena-mena? Berusaha mencopot topengnya. Tuan muda King Long. Maksudmu dia adalah tuan muda yang sebenarnya? King Long bahkan tidak mengungkapkannya. Apa hubunganmu dengan King Long? Dia sahabat baikku, tenang saja. Tapi Tuan King Long, lampu jiwa ketua sudah padam. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh ketua? Tua adalah perwujudan dari naga 9 langit. Lampu jiwa sudah tidak berlaku. Tua hanya tidak ingin berbeda dengan yang lain. Jadi, di rumah keluarga Luo, tinggalkanlah satu lampu saja. Kau bilang apa? Jangan-jangan kepala sekte benar-benar tidak mati? Keluarga Luo kami seharusnya tidak mengkhianati sekte Xuantian. Luo Yi, jika kau tidak pergi sekarang, maka kaulah yang akan mati tanpa jasad utuh. Jangan terlalu gembira dulu. Meskipun ketua sekte kembali, lalu bagaimana? Sekte iblis darahku sudah bukan lagi sekte iblis darah 5 tahun lalu. 3 hari lagi, akan terjadi pertempuran besar antara gerbang langit Xuan dan sekte iblis darah. Saat itu, kalian semua tetap akan mati. Hahaha, ini memang sandiwara belaka. Si provokator itu juga sudah pergi. Kita lanjutkan saja rap kita. Tunggu. Bagaimana dengan penghinaan terhadap pemimpin sekte tadi? Keluarga Chu bersedia memberikan 30% saham. Pemimpin aliansi meminta maaf. Keluarga Jiang juga bersedia memberikan 30% saham. Mohon pemimpin aliansi berbesar hati. Oh, tidak ada gunanya. Tua sekte, ini sudah batas kemampuan keluarga Chu. Sekarang kau sedang membutuhkan orang. Kau ingin kami pergi juga? Hei, jangan salah paham. Aku hanya ingin kalian berdua mengubah cara meminta maaf. Hahaha. Saya, Tuan Muda King Long, tidak menyangka kau sehebat ini. Tidak heran sebelumnya kau memanggilku guru. Apakah aku dan pemimpin sekte Xuantian benar-benar mirip seperti ini? Hahaha. Baiklah. Tuan King Long, saya sangat berterima kasih kepada Anda hari ini. Jika bukan karena Anda, gerbang Xuantian mungkin akan mengalami kekacauan internal. Tidak apa-apa. Saya tahu Anda meminta dia untuk menyamar sebagai kepala sekte agar semua pihak merasa tenang. Tapi beberapa hari ke depan saya harus pergi keluar untuk sementara waktu. Jadi dia meminta tolong padamu. Hahaha, meminta tolong padamu, King Long. Huizi, tidak baik. Kenapa setiap kali kamu tidak mengetuk pintu? Aku sudah dilihat semua. Ayahku kenapa? Sudah kritis. Apa? Dokter Zhang, tabib pelindung. Bagaimana keadaan ayahku? Kepala keluarga Ji sudah lanjut usia dan tenaga dalamnya sudah terkuras. Sekarang juga mengalami luka berat. Keadaannya sepertinya tidak optimis. Biaya pengobatan ini. Terima kasih banyak Dokter Dewa. Ling Yuan akan selalu mengingatnya. Selama ayahku bisa disembuhkan, keluarga kami bersedia memberikan 10 miliar dolar tunai. 10 miliar? Itu banyak sekali. Hanya 2 orang tua itu yang kemarin tega membiarkan orang mati begitu saja. Mereka bisa menyelamatkan ayahmu. Nona Ji ingin meminta saya turun tangan juga. Tapi jika saya dalam proses pengobatan, ada orang yang menghalangi, maka kepala keluarga Ji, saya khawatir bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Tuan Hu Shengi, tenang saja. Huisi tidak akan bertindak sembarangan. Tahan tangannya. Dokter ahli Eksim butuh ketenangan. Kau berteriak-teriak apa sih? Aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa dia tidak seharusnya menusuk jarum di situ. Menurutmu cara menggunakan jarum perlu kau komentari? Hei, berhenti. Xie Ling Yue, kau benar-benar percaya padanya. Minggir sebentar, biar aku lihat. Atau kau bicara di sini saja. Kau mau terus-terusan seperti ini? Nona Ji, penyelidikan kriminal kali ini memang sudah mengandung risiko besar. Jika keluarga Nona tidak mempercayai saya akan pergi saja. Oh, dan Dr. Wu. Oleh karena itu, Dr. Wu telah berpraktek selama bertahun-tahun. Pasti memiliki pemahaman dan keyakinan sendiri. Kamu tidak perlu banyak bicara. Bagaimana Kaya melihatnya? Kondisi energi vital kepala keluarga Ji sekarang jelas menunjukkan perbaikan. Apalagi yang ingin kau katakan? Ayah ini. Ada apa denganmu? Pasti anak ini. Jika dia dengan santai menghalangi kepala keluarga Ji, sekarang dia sudah bisa berjalan. Kalian berdua, keahlian kedokteran kalian tidak hanya membuat orang sakit, malah bisa menyalahkan saya. Sekarang hanya bisa menggunakan bahan obat langka berusia lebih dari 100 tahun untuk memperpanjang umur. Setelah
itu cari cara lain. Nona Ji, saya punya sebuah permata spiritual. Meskipun usianya belum mencapai 100 tahun, namun bisa sementara memperpanjang hidup kepala keluarga Ji. Harga tetap 500 juta. Oh, hanya benda kecil seperti ini. Kamu ingin menjualnya seharga 500 juta. Aku menyajikan sup ayam, dia pun masih merasa sedikit. Hei, Jin Lingyu, kau tunggu, aku akan mengambilkan harta karun untukmu. HMPH, membawa karung usang. Apa harta karun yang bisa kau keluarkan? Nanti kalau kau mengeluarkan jamur beracun lagi. Apa itu? Benda kecil yang barusan itu bernilai 500 juta. Lalu, yang ini berapa nilainya? Ini, setidaknya 300 tahun, mungkin. Harta karun langka seperti ini. Jangan bicara di klinik pengobatan. Bahkan di rumah lelang pun jarang terlihat. Anak muda itu berkata, kau mencurinya dari mana? Aku masih punya yang lebih besar lagi. Ini pasti sudah 500 tahun ya. Bunga liar ini, sembarangan petik di pinggir jalan. Kunyit merah ratusan tahun ini. Lobak liar, HMPH, ginseng 1000 tahun. Manisan akar manis yang rasanya begitu lezat. Cordyceps berusia 3000 tahun. Kau punya banyak harta karun yang tak ternilai harganya. Kenapa kau simpan di karung usang ini? Mau ku kemas di mana lagi? Ini untukmu. Dia seharusnya bisa menyelamatkan ayahmu. Berikan ini, minimal bernilai 2 miliar. Kau memberikannya begitu saja. Bukan milikku. Barang-barang ini, di rumah saya, sebanyak apapun yang saya mau, saya punya. Tidak seperti beberapa orang, mulutnya hanya bicara tentang uang. 500 juta. HMPH. Hei, Wizi, kartu ini berisi 1 miliar. Tapi sekarang aku hanya punya ini saja. Sisanya akan ku berikan nanti padamu. Tidak perlu. Barang-barang ini, semua ku berikan padamu secara gratis. Semua ini jika dijumlahkan setidaknya puluhan miliar. Kau yakin mau memberiku secara gratis? Ya, kau obati penyakitku. Aku akan menyelamatkan ayahmu. Ini adil. Aku akan segera membuat ramuannya. Tapi kau masih harus mempertaruhkan nyawamu untuk menyamar. Akhirnya, ini semua salahku. Dalam beberapa hari, sekte iblis darah akan masuk ke istana. Sekarang ayahku juga dalam keadaan hidup atau mati. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Lingyu, ayah, kau sudah bangun. Tuan sekte sudah meninggalkan Xuan Tianmen? Tuan sekte, dia sudah kembali. Jangan khawatir, Tuan. Baik, katakan pada ketua sekte. Sekte iblis pasti akan mencoba merangkul Master Jiang. Jangan biarkan mereka berhasil. Ayah, jangan tidur. Bangun, ayah. Obat datang, obat datang, obat datang. Ayah, aku berharap kamu minum obat. Jangan menakut-nakuti ayah. Kalau bukan karena kamu datang ke dukunmu, pemimpin keluarga mungkin masih bisa diselamatkan. Kamu adalah pembunuh yang telah membunuh pemimpin keluarga. Hari ini kepala keluarga kalau sampai kenapa-kenapa, kau yang akan menggantinya. Iya, aku sudah lama bilang. Ada orang yang sama sekali tidak mengerti. Hanya dukun penipu. Sayang sekali kalian tidak mendengarkan. Sekarang sudah terlambat. Tuan telah melewati waktu pengobatan terbaik. Hanya bisa menunggu kematian. Menakutkan. Nona Ji, jangan bersikap lunak lagi. Anak muda ini telah membunuh Tuan. Cepat cari orang untuk mengusirnya. Dia diselamatkan karena ulahnya. Kau, bocah nakal. Karenamu Tuan sampai begini keadaannya. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Lepaskan. Aku pernah menyelamatkan beberapa anak kucing dan anak anjing. Jika kau percaya padaku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan kepala keluarga Ji. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun dan tidak bisa menyelamatkannya. Hanya dengan menyelamatkan beberapa hewan kecil, kau akan membuang semua kertas di sini. Lalu kau sendiri yang akan membersihkannya. Kau yakin bisa? Kalau tidak bisa, aku akan membayar dengan nyawaku. Anak muda berambut pirang itu memang mudah bicara. Kamu lihat apakah aku bisa melakukannya? Bicara memang gampang ya. Anak muda, Tuan ini bukan orang sembarangan. Hanya seorang kampungan yang turun dari gunung. Jika benar-benar membuat Tuan ini sakit, lihat saja bagaimana kamu menjelaskan hal ini. Bukankah dia sendiri yang baru saja mengatakannya? Jika tidak bisa disembuhkan, kepala keluarga akan, maka satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. HMPH. Benar. Keluarga Liwan, siapkan sati mati lagi. Uangnya sudah kuberikan untuknya. Kau sebenarnya bisa atau tidak sih? Laki-laki mana yang bisa mengatakan tidak bisa? Anak muda yang kurang ajar, tidak tahu langit dan bumi. Sudah selesai? Bagaimana? Tidak masalah. Yang penting istirahat lebih banyak. Kamu ngomongnya seperti benar-benar bisa. Begitu saja. Bukannya bilang bisa hidup kembali. Saya rasa kepala keluarga Ji juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Nona, dia sengaja memperlambat waktu. Orang kecil yang sok penting begini memang pantas mati. Tidak baik. Aku tidak menyangka. Tuan kepala keluarga sudah bangun. Ayah sudah bangun. Tuan kepala keluarga sudah bangun. Ayah, kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Kepala keluarga Ji sudah bangun. Aku tidak salah lihat kan? Ini keajaiban hidup kembali terjadi tepat di depanku. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kau pasti menggunakan sihir jahat. Penundaan sementara. Jangan-jangan Tuan besar akan meninggal lagi sebentar lagi. Memukulku? Apa yang tidak berani kau lakukan? Kau, orang tua brengsek, tidak punya keahlian pengobatan, tidak punya etika kedokteran. Bagaimana kau pantas disebut tabib terkenal? Bagus, meskipun kau berhasil menyembuhkan Tuan dengan keberuntungan. Lalu bagaimana? Sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Banyak sekali orang yang telah kuselamatkan. Ini bukan masalah kau bisa menyembuhkan atau tidak. Masalahnya adalah kau. Kau hampir membunuh kepala keluarga Ji. Jika ini sampai tersebar, bukan hanya hancur nama baiknya. Mati yang kau siapkan untukku, harus kau pakai sendiri. Cukup, meskipun Tuan keluarga Ji diselamatkan olehmu dulu. Tapi tanpa jasa Wushi pun,
ada juga jerih payahnya. Ini masalah nyawa manusia. Kau masih bisa menilai jasa dan memberikan penghargaan? Aduh, Wen Qiang, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau ingin memaksaku mati? Apa untungnya bagiku jika aku memaksamu mati? Baiklah, pertama-tama aku akan membiarkan semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu, dokter yang mata duitan ini. Pengurus, tolong ambilkan kertas dan pena untukku. Lepaskan bajumu, tempelkan ini di tubuhmu, lalu lilitkan 1 putaran. Maka aku akan menganggapmu bersalah sebagai agen rahasia. Kau keterlaluan, Nona Ji. Apa kau akan membiarkannya bertindak seenaknya? Aku membayar mahal untuk mengundangmu mengobati ayahku. Kau hampir saja membunuhnya. Kau pikir aku akan mudah melepaskanmu? Tapi jika kau melakukan apa yang dikatakan Wei Qi, aku mungkin akan mengampunimu. Anggap saja sebagai pengganti kematian ayahku. Baik, kalian lebih baik menepati janji. Dokter Zhang, mau kemana kamu? Kita belum berhitung biaya. Lagi pula bukan aku yang menangani kepala keluarga Ji. Memangnya mau berhitung apa? Tadi kau bilang barang kecil ini harganya berapa ya? 500 juta. Lalu menurutmu bagaimana kalau besok berita utama menulis tabib curang ancam keluarga pasien dengan obat mujarab demi uang, ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Wei ini? Nona Ji, beri saya kesempatan hidup. Saya hanya mencari nafkah untuk keluarga. Ini mudah saja. Lihatlah kondisi kepala keluarga Ji sekarang. Ia membutuhkan lebih banyak ramuan untuk memulihkan kesehatannya. Tapi sekarang kan tidak punya uang. Aku mengerti. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan memberikan Wei. Baiklah, 1 miliar. 1 miliar. Tidak bisa lebih banyak lagi. Aku akan membelikan Tuan kepala keluarga Ji beberapa barang. Ini baru kira-kira pas. Ambillah saja. Anggap saja sebagai biaya obat. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Dadah. Sebelumnya, Tuan Muda Wei, mempercayai omongan orang jahat. Maafkan kataku yang kurang sopan. Mohon Tuan Muda memaafkan hamba. Kau ini bukannya sedang panik. Wisi, terima kasih ya. Hari ini kalau bukan karena kau, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak masalah. Apakah kita seharusnya membahas hubungan antara sekte darah setan dan Xiang Shenren, si pedang hermit yang terkenal? Sekarang membuka toko barang antik. Xiang Shenren telah lama mundur dari dunia persilatan. Sekarang satu-satunya hobinya adalah menghasilkan uang. Untuk meyakinkannya, hari ini sepertinya akan banyak pengeluaran. Wah, sungguh kebetulan. Kenapa dia lagi? Tugas penggantiku ini terlalu sulit. Aku menyarankan pemimpin sekte untuk tidak membuang waktu di sini dengan Xiang ZHNRN agar tidak sia-sia. Ini adalah tunangan baru Loi. Terlihatnya biasa saja. Tidak tahu dari mana kalian mendapat kepercayaan diri. Adik perempuan pemimpin sekte, Melati, adalah murid dari Guru Zilang. Guru Ziang apa? Dia tidak pernah terlibat dalam perang antar faksi. Tapi bagaimana dia bisa menerima murid dari klan Pusaran? Banyak hal yang tidak kalian ketahui di gerbang langit Chuan. Pergi. Hari ini kami datang atas perintah Tuan Sekte. Ada hadiah yang ingin kami serahkan kepada pakar pemelihara binatang. Mohon Nona untuk meneruskannya. Apa itu? Giok-giok neprite berkualitas tinggi berbentuk pisio. Dengan cepat akan mendatangkan kekayaan dan emas bagi Tuan. Seketika menjadi orang terkaya di Xia. Tentang pisio ini, dia hanya makan, tidak buang air besar. Hanya masuk, tidak keluar. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan lalu dibuang. Beliau ini pasti pemimpin sekte Xuantian ya. Dengan saya di sini, sekte iblis darah tidak akan mengkhianati guruku. Tua sekte berkata demikian. Sepertinya ada hadiah yang lebih baik daripada pisio ini untuk diberikan kepada Xiang ZHNRN. Mari kita buka mata kita semua hari ini. Tentu saja ada. Giok neprite berkualitas tinggi naga merah. Berwibawa dari segala penjuru. Menakut-nakuti kebejatan. Yang penting adalah mencegah orang jahat. Apa maksudmu? Aku tidak ada maksud apa-apa. Hanya sedikit perhatian dari kami. Jangan langsung merasa tersinggung. Hanya berbicara tentang dua hal ini. Tapi Tuan pembuka pintu 55 masih bisa tertawa. Nona muda mungkin salah lihat. Hari ini hanya ada hadiah yang dikirim sekte iblis darahku. Mana ada dua hadiah? Singkirkan tangan kotormu dariku. Berikan tanganmu yang kotor padaku. Aduh, astaga, bayi kecil ini. Aku hampir mati ketan. Tuan, salam hormat untuk Dewa Xiang. Oh, ternyata dia. Anak kelinci. Aku dengan susah payah membawa kamu turun dari gunung. Kau berani memangkas jenggotku? Kau ingin mati? Aduh. Kakek tua brengsek ini sekarang juga tidak mengizinkanku turun gunung. Aduh, aku menyelamatkanmu malah salah. Pikir kau tidak tahu waktu dan tempat. Kepalamu kemasukan air. Aduh. Kau tunggu, kan kuhabisi kau. Orang tua yang kau selamatkan 5 tahun lalu itu ternyata adalah Xiang ZHNRN. Aku memakai topeng. Dia tidak akan mengenali saya, kan? Tuan sekte, apakah ada yang tidak nyaman? Itu, kemarin kurang tidur, leher kaku. Jangan lihat saya, lihatlah hadiahnya. Tuan sekte, sifatnya sangat mirip dengan anak nakal yang pernah saya selamatkan dulu. Tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum. Kau bilang siapa yang mati? Paman tua? Paman Zhao. Apakah kau mati dengan tidak adil? Maksudku, orang-orang yang diselamatkan oleh Guru Shenren masih hidup dengan baik. Guru Shenren Xiang, jangan hanya sibuk berbicara dengan orang-orang dari sekte Xuantian. Lihat juga barang-barang yang dibawa oleh sekte darah setan ini. Haha, aku tahu maksud kedatangan kalian. Kedua benda ini adalah harta yang sangat berharga. Hanya saja, muridku, Jasmine, adalah adik perempuan dari pemimpin sekte iblis darah. Sekte Xuantian juga milikku. Aduh, ini sulit di antara keduanya. Orang ini punya rencana apa? Silakan bicara saja. 5 tahun lalu dalam pertempuran besar itu aku tidak ikut campur. Kalian berdua sama-sama terluka parah. Tapi sekarang, kurasa kalian tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Melati, pergilah, ambilkan 2 keranjang
keranjang batu itu? Aduh, karena kalian semua memberikan Jade Eater. Pasti kalian semua punya pengetahuan tentang Jade Eater, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita lihat siapa di antara kalian yang lebih visioner dengan dua keranjang batu ini? Lin Yu, batu-batu ini semuanya terlihat sama. Bagaimana cara menilainya? Saya juga tidak paham sih. Baiklah, keluargaku, keluarga Luo, sudah bertahun-tahun berurusan dengan giok dan batu giok. Aku tidak mungkin kalah. Xie Lin Yu, maukah kau bertanding denganku? Bertanding saja, aku tidak pernah takut pada siapapun. Luo Yi, 2 potong Jade Eater jenis Luo, 1 potong Jade Eater jenis Bing, memang layak menjadi putri keluarga Luo. Jiling Yue, 1 potong Jade Eater jenis Gao Bing, 2 potong limbah. Hahaha, meskipun batu giok jenis es Miss Ji langka, tapi Miss Luo di sini, ketiga batunya bisa menghasilkan giok hijau. Pada ronde ini, pelindung suci sekte iblis darah, Saint Yu, dan siluman baru yang baru saja dilatih kakakku, dapat melihat menembus semua serangan. Bahkan batu pun tidak terkecuali. Jadi, sekte Xuantian pasti kalah. Wasit tidak adil. Bagaimana bisa bermain kalau ada yang curang? HMPH. Kalau begitu, biar aku tunjukkan sesuatu padamu. Pilihan Yan Jue tentu saja yang terbaik. Pintu terbaik. Jadi jangan buang-buang tenaga, Tuan Pintu. Tidak peduli seberapa banyak yang dipilih. Hasilnya tetap hanya sampah. Yan Jun, ketiga blok ini adalah veteran lama. Apa yang kamu punya untuk melawan saya? Anak iblis ini ternyata sangat kuat. Sudah. Bagaimana aku harus memilih? Kau kecuali mengeluarkan pasukan tingkat atas. Kalau tidak, kau pasti akan kalah. Ya Tuhan, saya bersedia seumur hidup jomblo. Asalkan saya bisa membuka batu jade yang terbaik. Sial, kenapa batu-batu ini mulai bersinar? Karena ini Jade Eater. Maka memilih yang paling hijau seharusnya tidak salah. Ini bukan seperti memilih telur di pasar. Siapa yang hebat? Siapa? Di depan. Mengapa masih ada yang lebih hijau? Ini semakin berusaha semakin sedih ya. Saya sudah memilih 3 potong ini. Kemenangan dan kekalahan sudah terlihat jelas. Saya juga berpikir begitu. Hanya 3 batu ini. Dari luar terlihat biasa saja. Terutama yang ini. Terlihat bahkan tidak bisa menghasilkan satupun tunas hijau. HMPH. Kita bicarakan nanti saja. 2 batu giok es tua. Keberuntunganmu jauh lebih baik daripada Jiling Yue. HMPH. Tapi keberuntunganmu tidak akan bertahan lama. Anak ajaibku memberitahuku. Batu giok ketiga ini hanyalah sampah. Kau kalah. Anak ajaibku memberitahuku bahwa batu giok ketiga ini adalah jenis kaca berkualitas tinggi. Aku pasti menang. Hahaha. Anak ajaib. Kurasa kau lebih pantas disebut orang gila. Lihat turnya yang sangat kasar. Kemungkinannya untuk mendapatkan giok jenis kaca sangat kecil. Kurasa bahkan mendapatkan giok biasa pun sulit. Kau akan malu nanti. Batu yang ketiga ini ditakdirkan kosong melompong. Kau mengerti? Meskipun batu-batuku kosong melompong, tidak seperti kepalamu yang kosong melompong. HMPH. Kita tunggu saja. HMPH. Kalah. Jangan bicara terlalu cepat. Apakah ini benar-benar giok kaca murni? Aku tidak salah lihat kan? Giok kaca sepurni ini. Seumur hidupku melihat batu giok mentah, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terima kasih Tuhan. Tapi tolong jangan biarkan aku hidup sendirian seumur hidup ya. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Siapa yang bisa tahu? Cahaya gelap yang menyilaukan. Kenapa anak iblis tidak terdeteksi? Dunia ini pasti ada yang salah. Dari pemilihan makanan hingga mulai, semua orang melihatnya. Jangan di sini cari alasan untuk menyalahkan orang lain. Kalian menang itu karena kekuatan. Kami menang berarti curang. Ketika wasitnya buta, hahaha. Pemimpin benar-benar berbakat luar biasa. Wawasan dan ketenangannya jauh melebihi orang biasa. Nasib buruk bisa dihancurkan, hahaha. Terlalu memuji, hahaha. Tidak menyangka kepala sekte ini berpura-pura lemah. Sekarang skornya imbang 1-1. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan gerbang Xuantian menang. Tapi caranya minum air, sikap dan tingkah lakunya. Kenapa terlihat sangat mirip dengan mantan tunangan sampahku dulu ya? Selamat ya, Wei Qi. Siapa itu Wei Qi? Aku tidak mengenal nama itu. Jangan pura-pura, Wei Qi. Sampai kapan kamu akan terus menyamar sebagai pemimpin? Wei Qi, dia adalah tunanganmu yang gagal sebelumnya. Benar, jadi aku mengenalnya. Dia sama sekali bukan pemimpin sekte Xuantian. Dan tidak berhak mewakili sekte Xuantian untuk berurusan denganku dari sekte Suemo. Kemarin ketika Tuan King Long memverifikasi identitas pemimpin sekte, kau juga ada di sana. Kau lupa? Itu adalah tipu daya kalian semua dari sekte Xuantian untuk menipu sekte Suemo. Dia sama sekali bukan kepala sekte. Kau menderita delusika? Sebaik ini membuat cerita, kenapa kau tidak menjadi penulis naskah saja? Gawat. Aku tidak boleh ketahuan pada saat ini. Begitu aku menang, aku mulai menuduh. Bahkan kata-kata seperti, aku bukan pemimpin sekte, pun kau ucapkan. Kupikir kau memang tidak mau menerima kekalahan. Luo Yi, jika kau bisa menunjukkan bukti bahwa dia bukan pemimpin sekte Xuantian, guru tentu akan menangani ini dengan adil. Nona Sibiang Zenren, aku sendiri punya bukti untuk membuktikan bahwa dia bukan pemimpin sekte yang sebenarnya. Luo Yi, jangan coba-coba lagi membuat Tuan Pintu melepas topengnya. Itu tidak mungkin. Dengan kecantikan, tentu saja. Tidak perlu melepas topeng. Anak iblis tentu bisa melihat semuanya. Dia bisa melihat apakah kamu benar-benar Wei Qi atau bukan. Oh, dia bilang iya, ya sudah. Dia bilang tidak, ya berarti tidak. Yu Hu F sepertinya juga belum pernah bertemu dengan Wei Qi. Hu akan lebih adil jika digambar. Menghabiskan banyak energi saya. Tidak berhasil meyakinkan. Aku bahkan harus mempertaruhkan nyawa. MPH, sebelumnya aku mengirim pengawal untuk membunuhmu, tapi gagal. Hari ini, Saksi Ziang dan Nona Besar ada di sini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu pasti mati. Aku sudah selesai menggambar. Karena ini, kau akan mati. Ini, gambarmu ini apa sih? Apakah orang yang kau lihat seperti ini? Hampir sama, kan? Gambar orang lidimu ini. Bagaimana bisa tahu itu siapa?
Oh, kamu hanya punya gambar motong. Kamu tidak bisa menggambar. Untungnya hanya ketakutan semata. Lui, kamu seenaknya menyebarkan gosip. Kau tidak bisa menunjukkan bukti, maka minta maaf kepada ketua sekte. Jadi kau menyuruhku untuk meminta maaf kepadanya? Jangan terlalu gembira. Suatu hari nanti aku akan mengungkap jati dirimu yang sebenarnya. Ah, sudahlah, jangan bertengkar lagi. Karena meremehkan ini tidak ada bedanya. Maka sederhanakan saja. Di sini ada beberapa tang sancai. Yang paling tinggi penawarannya menang. Siapa yang memenangkan lelang, aku akan bergabung dengan timnya. HMPH. Dari segi kekuatan finansial, sekte setan darah kami tidak pernah kalah. Barang antik ini di pasar bisa dihargai 5 juta. Sekte setan darah menunjukkan itikat baik dengan menawarkan 100 juta. Saya ingin tahu, apa yang bisa kalian tawarkan? Sekte Gerbang Suantian, aku tidak akan membiarkan sekte setan darah berhasil. Tuan pemimpin sekte, keluarga jika kami rela menyerahkan semua harta benda kami. Semoga mendapat dukungan dari Xiang ZHNRN. Oh, benar-benar rela mengeluarkan banyak uang ya. Sayang sekali, berapapun yang kau korbankan tetap tidak akan berguna. Sekte iblis darah kami mengeluarkan 1,5 miliar. Barang antik tang sancai itu harus aku dapatkan. Apakah kau masih punya uang? Ini sudah seluruh uangku. Kah kau masih punya uang lagi? Anggap saja aku berhutang padamu. Aku, Xiang Zhenren, mari kita setujui. Tunggu, aku punya cara yang bagus. Aku pernah memberikannya cek 10 miliar kepada Wei Qi. Jika dia mau mengambilnya sekarang, maka kita bisa mengalahkan sekte setan darah. Menangkan semuanya. Tapi jika dia tidak mengeluarkannya, maka semua yang telah dikorbankan Gerbang Suantian akan sia-sia. Bagaimana Tuan Biadab harus berbuat sekarang? Pasti harus mendapatkan dukungan penduduk Xiang. Jika direbut oleh sekte iblis darah, ini pukulan yang mematikan bagi banyak orang. Gerbang Surgawi menambahkan 1 miliar lagi. Mereka sengaja meledakkanmu. Sekarang kau mengeluarkan cek tanpa mempedulikan nyawamu. Keberanian yang patut diacungi jempol. Wei Qi ternyata mau berkorban sebanyak itu untuk Gerbang Surgawi. Sekarang mengeluarkan ini juga tidak ada gunanya. Karena cek ini adalah bukti terbaik bahwa kau bukan pemimpin Xuantian Man. Bukan pemimpin, juga bukan orang Xuantian Man. Pernikahannya tentu batal. Sekte iblis darahlah yang akhirnya menang. Kalian berdua mau cek apa sih? Apa hubungan cek ini denganmu? Wei Qi, bangunlah. Cek yang aku keluarkan dari rumah selalu memiliki cap khusus. Bukti yang tak terbantahkan. Kau tidak bisa membantahnya. Namun, karena kau pernah menjadi tunanganku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu melepas topengmu. Lalu berlututlah di hadapanku dan sujudlah 3 kali. Maka aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap utuh. Aku memang terlalu baik hati. Lebih baik kita bawa saja penipu ini kembali kepada pemimpin sekte dan menyedot habis energinya. Itu juga bisa dianggap sebagai kontribusiku untuk ambisi besar istana sekte pemimpin kita. Jika kamu ingin bergerak, harus melewati aku dulu. Aku hanya bisa menunggu 3 menit, 4 jalanlah. Tua, cepat umumkan hasilnya. Aku tidak ingin berbicara lebih lama dengan mereka. Hasilnya sudah pasti. Sekte iblis darah. Selamat kepada Suantian Man yang berhasil memenangkan lelang barang antik ini. Setelah ini, aku akan memerintahkan murid-murid dari setiap kota untuk membantu Suantian Man. Terima kasih, Tuan Surgawi. Suantian Man menang. Haha, guru, cek ini tidak bisa digunakan, kan? Ya, saksi. Jika kau kekurangan 21, keluarga Luo dapat mengirimkannya kepadamu. Orang ini, dia sama sekali tidak berhak untuk menawar untuk Suantian Man. Bukankah dikatakan bahwa cek itu memiliki stempel khusus? Tuan, lihat lagi dengan saksama. Jangan sampai salah, mataku belum rabun. Ini cek dari keluarga Zhang. Di situ sama sekali tidak ada cap keluarga Luo. Keluarga Zhang yang mana? Uang yang diberikan dokter Zhang 2 hari lalu untuk membeli suplemen kesehatan untuk ayahmu. Kamu lupa ya? Oh, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada cap keluarga Luo? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Aku sebagai pemimpin sekte Xuantian memiliki uang itu aneh. Kenapa tidak bilang dari awal kalau bukan karena apa-apa? Ini kan kamu sendiri yang memikirkannya. Kamu, sebagai pemimpin Gerbang Xuantian, berani mempermainkan kami. Tidak peduli apa posisimu, atau bahkan sebagai pemimpin Gerbang Xuantian. Karena kamu sudah datang, jangan harap bisa pergi. Hati-hati. Aduh, pantatnya terangkat. Astaga, cukup lembut. Nona muda menyuruhku membunuhnya. Kok guruku masih di sini? Kalah ya kalah. Belum cukup malu ya? Tapi, sebaiknya kembali ke sekte dulu. Kakakku, nanti akan kubicarakan sendiri. Aku akan mati kalau tidak. Kita lihat saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Melati, kau juga keluar dulu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kepala sekte secara pribadi. Aku, Nona Ji, aduh, Nona Ji, lebih baik kau menyingkir dulu. Ling Yue, kau memanggilku untuk apa? HMPH, saya bisa bergabung dengan pihakmu. Tapi saya masih ada satu syarat. Takkan dulu. Pertempuran besar 2 hari lagi. Jika Suantian Man menang, saya harap ketua menahan diri. Beri Jasmine kesempatan hidup. Tapi dia adik dari pemimpin sekte iblis darah. Kau menyuruhku melakukan ini. Bukankah ini seperti melepaskan harimau kembali ke gunung? Jasmine berbeda dengan orang-orang dari sekte iblis darah. Di hatinya, ia menjunjung tinggi keadilan, moral, dan batasan etika. Ia tidak pernah melakukan satupun hal yang merugikan banyak orang. Itulah sebabnya aku menerimanya sebagai muridku. Oh, begitu. Tapi aku juga bukan pemimpin sesungguhnya. Meskipun kukatakan, itu tidak berlaku. Lagi pula, aku masih belum tahu apakah aku akan ada di sana 2 hari kemudian. Jika ketua sekte setuju, aku akan memberimu sebuah benda ajaib untuk menyelamatkan nyawa. Luo Yi itu juga mengenal orang yang bernama Wei Qi. Dia terus mengejar-ngejarku untuk waktu yang lama, dan aku tidak pernah memberinya. Kah itu baju sirah sutra emas? Kakek ini kehilangan banyak darah. Begini saja, selama aku jadi ketua, aku akan melindungi nyawanya. Baik, kita sepakat? Hahaha. Guru bahkan akan memberikan harta yang begitu berharga ini padamu. Benar
Benar-benar sia-sia. Ayo sini. Apa ini? Kau bahkan tidak mengenal armor sutra emas. Benar-benar tidak tahu barang berharga. Kenapa lembut sekali? Salah kan? Bagaimana aku, laki-laki sekuat ini, bisa memakainya? Semakin canggih senjata pusaka itu, semakin tipis dan mampu menahan serangan dari puluhan ribu senjata. Kau ini orang kampung. Apa yang kau mengerti? Warnanya merah dan ada tali bahunya. Ini kan pakaian dalam wanita. Bukan itu? Diam kau. Kau yang memberikannya padaku. Diam. Pantas saja pemimpin sekte berpikir jauh ke depannya. Chu Feng, semua anggota sekte Xuantian, dengarkan perintahku. Tangkap iblis jahat dari sekte Suemo itu. Semua anggota sekte Xuantian, dengarkan perintahku. Tangkap iblis jahat dari sekte Suemo itu. Hei, tunggu dulu. Kenapa kau datang? Bukankah ini rencana ketua sekte? Kenapa sekarang kau terlihat seperti tidak tahu apa-apa? Aku tidak punya rencana apapun. Omong kosong. Pimpinan sekte dan Ling Yu mengunjungi Jiang Zhenren, memerintahkan kami untuk menyergap secara diam-diam dan membunuh para iblis sekte Suemo. Saya akui rencana ini agak kejam. Tuan telah memerintahkan. Bawahan ini tidak berani menolak. Aku sudah tahu. Semua orang di Xuantianmen hanyalah para munafik bertopeng kebajikan. Seharusnya sejak awal ku biarkan Luo Ying menghabisimu dengan cambukannya. Bukan. Aku sama sekali tidak menyuruh orang untuk menyergapmu. Aku juga tidak ingin membunuhmu. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di sini? Dia melakukannya saat kita berdua sendirian. Aku tahu kau dan anggota Xuan Mozong itu berbeda. Aku sudah berjanji padamu. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Tidak kau dengar? Pemimpin sudah memberi perintah. Biarkan dia hidup. Tangkap hidup-hidup. Ayo, maju. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan membunuhmu. Bukan itu maksudku. Hentikan. 5 tahun yang lalu, karena kamu yang ragu-ragu tidak membunuh Morin, sehingga menyebabkan Xuantianmen menjadi seperti ini. Baiklah, karena pemimpin saya tidak tega melakukannya, maka aku akan membantumu. Chu Feng, aku menyuruhmu untuk berhenti. Kamu, kenapa bengong? Pergi. Maksudmu apa? Pemimpin, kamu benar-benar akan melindungi wanita iblis ini? Tadi aku bilang berhenti. Kenapa kamu tidak berhenti? Baiklah, sekarang saya terluka. Kamu bahkan dipukul hingga terlempar olehnya. Dia membawa orang untuk membunuh saya. Tapi kenapa dia malah menyelamatkan saya? Apa maksudnya sebenarnya? Kenapa kamu mau menyelamatkan saya? Jiang ZHNRN berkata, kau bukanlah orang jahat. Lagi pula, kau juga tidak melakukan hal yang melanggar hukum surga dan melukai moral. Apalagi, apakah gerbang Xuantian seharusnya menyeretmu hanya karena kau adik perempuan Molin? Kau ternyata berpikir seperti itu. Dia adalah adik perempuan pemimpin sekte iblis darah. 2 hari pertempuran besar. Jika dia tidak membantu sekte iblis darah, apakah dia akan membantu kita? Dia kan masih murid dari Jiang Zhenren. Jangan lupa, Jiang Zhenren sekarang adalah kita. Kau, tamu. Akulah pemimpin aliansi. Dengarkan aku. Ayo pergi. Terima kasih. Kemarin aku sudah curiga dengan identitasmu. Hari ini kau bahkan di depanku berkolusi dengan wanita jahat dari sekte iblis darah. Bagaimana lagi aku bisa mempercayamu sebagai pemimpin sekte yang sebenarnya? Aduh, andai saja tadi aku ikut bersama Mei Li. King Long sudah memverifikasi identitas saya kemarin. Aku belum meminta pertanggungjawaban soal kau menyuruh orang menyamar sebagai ketua sekte. Apa kau ingin bertindak semakin lancang? Mungkin King Long juga ditipu. Tidak apa-apa. Jika kau mati, kebenaran akan terungkap. Apa yang akan kau lakukan? Jika kau memang bukan pemimpin sekte yang sebenarnya, maka akan kubunuh kau. Kau adalah pahlawan bagi sekte Xuantian. Maka, ku pantas menjadi pemimpin sekte selanjutnya. Jika bukan karena itu, maka hanya bisa disalahkan karena si iblis wanita dari sekte setan darah yang licik. Dia membunuhmu. Dan aku, dalam amarahku, membunuh beberapa orang dari sekte setan darah untuk membalaskan dendammu. Chu Feng, kamu gila. Seseorang, cepat. Orang gila ini ingin membunuh. Tolong, tenang saja. Berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Matilah kau. Letakkan pedang itu. Letakkan pedang itu. Ling Yue datang tepat waktu. Dia bersekongkol dengan wanita iblis dari sekte iblis darah. Dia sama sekali bukan ketua sekte. Letakkan pedangnya. Apa yang kau lakukan dengan menunjuk ke ketua sekte seperti itu? Ling Yue, kamu datang tepat waktu. Pasti Jiang Zhenren yang ingin menyelamatkan nyawa Jasmine. Lagi pula dia juga tidak seharusnya mati. Kamu juga sudah mendengarnya. Jika kamu membunuh Jasmine, itu berarti kamu melawan Jiang Zhenren. Kamu ingin Jiang Zhenren berbalik mendukung Blood Demon Sect? Tentu saja tidak. Tapi dia, aturan apa yang ada untuk membunuh ketua Xuantian Sect? Kamu diam-diam mengikuti saya dan ketua, mencari kematian. Daois yang masih tidak menghormati ketua. Apakah kamu ingin saya memberitahu anggota sekte dan mengirimmu ke neraka api? Hei. Apa yang terjadi hari ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Kamu datang tepat waktu. Tadi aku hampir mati. Hei. Kelepaskan bajunya. Setiap kali ke rumahmu, hal pertama yang aku lakukan adalah melepas baju. Siapa yang menyuruhmu sok pahlawan? Mereka bilang bahwa Jasmine adalah murid dari Tuan Jiang. Apakah dia masih butuh perlindungan darimu? Kamu sudah mendengarnya? Bagaimanapun juga, aku sangat takut mati. Aku juga seorang pria. Aku tidak mungkin membiarkannya mati begitu saja. Lagi pula, siapa yang menyangka Chu Feng benar-benar ingin membunuh pemimpin sekte? Chu Feng itu selalu tidak rela berada di bawah pemimpin sekte. Maka dari itu terjadilah banyak masalah ini. Aku bilang Jin Liu ini terlalu pilih kasih dalam menyamar sebagai pemimpin sekte. 2 hari ini kalau bukan karena kecerdasanku, nyawaku sudah melayang beberapa kali. Pergi kau barang antik saja sudah mendapat cambukan dan penghinaan. Kalau begini terus, aku berhenti. Maaf ya, kau telah membuatku beberapa kali menghadapi bahaya. Tapi kali ini, dukungan dari saksi Jiang. Juga berkat cemu itu. Uang itu masalah kecil. Kita sudah sepakat sebelumnya, sebelum pertempuran besar kau akan menyamar sebagai pemimpin aliansi selama 3 hari. Besok juga hari terakhirmu untuk menghilangkan perjanjian setan itu. Aku harap kau
bisa membantuku sekali lagi. Temani aku pergi ke perbendaharaan pribadi pemimpin aliansi. Setelah itu, entah pemimpin aliansi sudah kembali atau belum. Kau boleh pergi sendiri. Perbendaharaan, apakah ini tidak berbahaya? Gudang harta itu tempat penyimpanan obat dan senjata kepala sekte. Tidak ada bahaya. Sebelumnya, kepala sekte menyimpan sebuah kunci untuk keluarga Ji kita. Tapi sekarang ada orang yang khusus pergi ke sana. Jadi, saya harap kau bisa menemani saya. Bukankah cuma buka pintu saja? Tidak masalah, saya bisa. Saya akan bantu 1 hari lagi. Jangan khawatir, sebentar lagi selesai. Bos Liu, hei, Nona Ji sudah datang. Kali ini datang untuk membuka harta karun Anda. Ah, saya datang menemani ketua sekte. Ketua sekte? Aduh, saya sudah mendengar ketua sekte kembali kemarin. Silakan duduk sebentar, kalian berdua. Saya akan membuatkan teh untuk kalian berdua. Silakan duduk. Kenapa Jin Ling Yu terlihat aneh ya? Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, jadi dia gugup. Ada dewa pelindung, dia sudah datang. Silakan minum tehnya. Tuan besar pemimpin sekte ini kali ini datang. Apakah ingin membuka gudang harta? Oh baiklah, akan segera Tuan buka. Bos ke-6, tidak perlu verifikasi dulu. Ah, tidak perlu. Pimpinan, bukankah saya sudah mengenal Anda? Tidak perlu prosedur yang rumit seperti itu. Asalkan pimpinan membawa kunci, sudah cukup. Silakan. Hahaha. Kuncinya tidak dibawa. Apa? Jangan bilang kamu sampai kehilangan. Tidak mungkin. Kemarin aku ganti baju di rumahmu. Pasti ada di rumahmu. Ada apa dengan ketua sekte? Tuan, kita cepat pergi. Oh, kunci tidak dibawa. Datang lagi lain waktu. Tunggu, Bos Liu. Hahaha. Begini, kembali untuk mengambil kunci dan kembali lagi. Terlalu merepotkan. Saya punya kunci serbaguna. Bisa langsung membantu kalian membuka jendela. Begitu juga bisa. Begini juga bisa. Saya akan buka untuk kalian berdua. Ngapain ragu-ragu buka pintu? Ada hantu di dalam. Tuan Liu, apakah kamu tidak enak badan? Ah, bukan. Pandanganmu sedikit kurang jelas. Tunggu sebentar. Segera. Sudah. Wow, banyak sekali harta benda. Pilih yang berguna. Ya. Oh, baik. Saya akan menyiapkan koper untuk kalian berdua. Terima kasih. Apa maksudmu? Jangan tutup pintunya. Pak Liu, buka pintunya. Bos Liu, Tuan Margaji sedang menunggu mati di dalam. Bos Liu, buka pintunya. Jika Tuan Margaji mau menyalahkan seseorang, itu karena kalian kembali terlambat. Pertempuran besar besok, Sekte Xuantian tidak punya peluang menang. Saya tidak akan menemani kalian untuk mati. Pak Liu, Tuan adalah orang Xuantian Man. Bagaimana Tuan bisa mengkhianati Xuantian Man dan bergabung dengan Sue Mozong? Ini semua rencana Sue Mozong. Mereka ingin mencari Tuan. Cari mereka, jangan cari saya. Aduh, Pak Liu, jangan ketuk lagi. Dia sudah pergi. Kan sudah kukatakan dia bermasalah. Mari kita cari cara untuk membuka paksa pintunya. Perlindungannya sangat ketat. Apalagi pintu ini terbuat dari kayu hitam 1000 tahun. Tidak mungkin dibuka paksa. Lalu bagaimana dengan semua amunisi di sana? Beri aku 1 pil kekuatan super kalian. Di sini hanya ada pil kebangkitan dan pil penawar racun. Tidak ada barang yang kau sebutkan. Lalu bagaimana dengan senjatanya? Apa senjata yang digunakan oleh ketua gerbang kalian sekarang? Sebelumnya ketua gerbang memiliki pedang Xuanlei. Namun, 5 tahun yang lalu, pedang itu menghilang bersama ketua gerbang. Tadi, Bos Liu mengatakan bahwa dalam pertempuran besar besok, Xuantian Gate tidak memiliki peluang menang. Saya khawatir mereka memiliki senjata rahasia baru. Sekarang saya khawatir pedang Xuanlei telah jatuh ke tangan mereka. Khawatir ini itu terus-menerus. Kau lebih baik cepat lihat bagaimana kita keluar dari sini. Tapi pintu ini juga tidak bisa dibuka. Ah, Simada, lihat aku. Apa? Kau 80. Kau 80. 80 kau 80. Cepat seperti perintah hukum. Mami sayang. Buka, Bijan. Xiao Fei Kui datang. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Aku takut padamu. Aku akan meledakkanmu. Ini bukan bom. Ini kembang api yang dibuat oleh kepala sekte sebelumnya. Dia gila. Gudang senjata siapa yang tidak menyimpan bahan peledak malah menyimpan kembang api? Tidak baik. Ini hawa dingin. Bukan, ini udara dingin. Kenapa mulai muncul asap? Jangan bergerak. Ini udara dingin. Dia ingin membekukan kita sampai mati. Tidak bisa. Kita harus segera mencari cara untuk keluar. Ya, tidak bisa. Aku kedinginan sekali. Aku tidak bisa menghindar darimu. Tidak bisa. Jika terus seperti ini, kita semua akan mati. Duduk. Hei. Apa yang kau lakukan? Kenapa kamu buang darahku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku minta maaf untuk itu. Aku kira ruang harta itu aman. Tapi aku tidak menyangka membuatmu terjebak dalam bahaya lagi. Kita bicarakan itu nanti. Tolong lepaskan ikatan saya. Kau orang baik. Aku sudah bilang akan melindungimu. Dengan tenaga dalamku, kau mungkin bisa bertahan beberapa menit lagi. Mungkin akan ada yang menyelamatkanmu. Jin Lian Yu, jangan berbuat bodoh. Apa kamu bodoh? Saya ini pria dewasa. Apa salahnya bergerak sebentar? Karena itu, kamu orang baik. Aku tidak ingin kamu. Karena aku seorang guru TK. Jika beri saya sedikit lebih banyak waktu, saya pasti akan bagaimana? Jin Ling Yu. Ji Ling Yue. Bangunlah, Jin Ling Yue. Kamu Miss Molly, kan? Jangan banyak bicara. Di mana pemimpin Xuantian Man? Urusan yang diserahkan oleh Dewa Pelindung sudah saya urus dengan baik. Lalu, kamu di mana? Di sini, di sana. Haha, buka pintu. Buka pintu. Kali ini aku akan mengajakmu keluar. Choi Liang Yuan, tunggu sebentar lagi. Aku pergi dulu. Seperti saat itu pergi. Hei, kau bangun. Pemimpin sekte Xuantian tidak akan mati begitu saja, kan? Cepatlah bangun. Besok kau masih harus berduel dengan kakakku. Siapa yang mengizinkanmu mati sekarang? Ingat ya, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Preman, brengsek. Ini semua aku lakukan untuk menyelamatkanmu. Kau mencoba melakukan pelecehan dan malah memukulku. Aku hanya datang untuk membalas budimu karena kau melepaskanku waktu itu. Makan ini. Apa itu? Liu Dian. Itu bisa menghilangkan hawa dingin. Wah, terima kasih.
Kamu makan begitu saja, tidak takut aku meracunimu. Jika kau hanya ingin menyakitiku, kau tidak akan ada di sini. Perkara ini direncanakan oleh pengguna. Aku juga baru tahu sekarang. Tuan Liu sudah kuikat. Dia adalah orang dari sekte Xuantian kalian. Serahkan saja padamu untuk diurus. Ah, tapi kau telah menyelamatkan kami. Lalu bagaimana dengan sekte iblis darah kalian? Aku adalah adik perempuan dari pemimpin sekte. Coba lihat siapa yang berani menyentuhku. Lagi pula aku hanya ingin membalas kebaikanmu. Pertarungan besok, jika bertemu lagi, kita akan menjadi musuh. Hei, tunggu sebentar. Tolong bantu aku. Ada apa? Kamu bawa dia keluar. Aku masih harus pergi untuk menghitung ini. Baiklah. Kamu berani sekali. Wah. Tuan besar, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Diam kau. Tadi aku memohon kepadamu untuk membuka pintu. Mengapa kau tidak mengampuni nyawaku? Tuan besar, sekte iblis darah itu kejam dan bengis. Saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau tidak, sebagai orang Xuantian Man, bagaimana saya berani mengkhianati Anda? Tadi Anda masih bilang Xuan Mozong lebih hebat dari Xuantian Man. Tidak ingin mati bersama Tuan. Sekarang tahu bahwa ini orang Xuantian Man, ketua gerbang. Tadi disebutkan tentang fitnah orang kecil. Mohon ampunilah aku. Mohon ampunilah aku. Bagaimanapun kau menghukumku, aku terima. Bagaimanapun juga, itu kau sendiri yang katakan. Aduh. Menjual keahlian, bukan menjual diri. Aduh, ketua sekte, membawaku ke sini untuk apa? Agar kau merasakan hawa dingin ini. Tua sekte yang mulia, diam. Aku bertanya padamu, apa senjata rahasia sekte iblis darah yang membuatmu berpikir mereka bisa menang? Tuanku, bawahan ini mendengar bahwa roh jahat telah membentuk kembali tubuh aslinya. Kuatannya meningkat pesat. Dia bahkan menemukan senjata rahasia Anda, pedang Xuanlei. Meskipun pedang Xuanlei hanya bisa Anda yang gunakan, namun sekte darah iblis ini memiliki banyak ilmu hitam. Mungkin saja mereka memiliki cara untuk memecahkannya. Dia benar-benar membuat Jilingyo mengatakan yang benar. Di sini terlalu dingin, Tuan sekte. Bagaimana kalau kita bicara di luar? Aku tahu aku salah. Tuan sekte, tolong bawa aku keluar. Tuan sekte, aku salah. Tuan sekte, sudah malam. Mengapa Ming Yue belum bangun? Kau sudah bangun. Ah, bagaimana perasaanmu? Rasanya sudah baik. Benar. Bagaimana kita bisa keluar dari ruang harta karun itu? Itu berkat Jasmine, Kunlun, dan Tuan Liu yang menyelamatkan kita. Jasmine, sepertinya dia dan anggota sekte iblis darah lainnya agak berbeda. Yang di ruang harta karun itu, apakah kau ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Aku tidak. Pasti kau yang kepalanya beku, makanya salah dengar. Tidak mungkin. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Kalau begitu, kepalaku yang beku. Tidak kuat lagi. Jiling Yue, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Sebenarnya, aku juga ingin mengatakan hal yang sama padamu. Tapi aku tidak membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersamamu. Aku sangat yakin, aku menyukaimu. Meskipun beberapa hari ini penuh bahaya, Jiling Yue. Namun ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir saya merasa tidak kesepian. Tapi sesuai kesepakatan, hari ini adalah hari terakhir saya menjadi ketua. Begini saja, kamu ikut saya kembali ke gunung. Bawa ayahmu, dan juga Menerli. Saya telah menghasilkan banyak uang dari bahan obat Tiongkok. Saya bisa menghidupi kalian. Tidak bisa, saya tidak akan meninggalkan sekte Xuantian. Ayah saya juga tidak akan. Kenapa ini semua harus berujung pada perang besar? Kamu masih pikir ketua sekte ini akan kembali? Bangunlah, dia tidak akan kembali. Meskipun ketua pintu tidak kembali, saya akan hidup dan mati bersama sekte Xuantian. Jika kamu ingin pergi, silakan pergi sendiri. Jangan menyesal. Oh, Lin Yu, ayo kita pergi. Ayah, kesehatan ayah belum sepenuhnya pulih. Lebih baik ayah tidak ikut. Hari ini adalah hari pertempuran menentukan antara gerbang langit Xuan dan sekte iblis salju. Pada saat yang sangat genting ini, bagaimana aku bisa tidak pergi? Cepatlah pergi. Aku juga sedang terburu-buru. Yang penting bertemu dulu. Pergi. Tidak pergi. Baik, karena orang seperti Jiling Yue sangat kejam, maka aku tidak akan kembali. Di mana Ding Wanjia dan Jiling Yue? Tuan Muda Wei, mengapa kau datang? Nona dan kepala keluarga telah pergi sejak pagi tadi. Jiling Yue, kau benar-benar tidak menungguku? Tua sekte telah hilang sejak pertempuran sekte terakhir. Hari sudah seperti ini masih belum datang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pemimpin pasti sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu yang tidak ada kerjaan? Ji Tianwei tidak menyangka kamu bisa selamat. Bukankah kamu sering mengatakan bahwa pemimpin sangat menghargai keluarga GMU? Sepertinya sangat mampu. Sekarang, pergilah dan undang pemimpin sekte sini. HMPH. Pemimpin sekte itu mungkin takut mati dan tidak berani datang, kan? Nona Ji sebelumnya selalu bersama pemimpin sekte. Tentu saja kau tahu di mana pemimpin sekte berada. Tua sekte, pemimpin pria sepertinya tidak bisa datang hari ini. Apa? Lin Yun, apa yang kau bicarakan? Dia tidak bisa datang. Jika dia tidak datang, bagaimana kita mau mengantarkan kepala ke sekte iblis darah? Aku sudah lama bilang dia bermasalah. Ketua sekte ini tidak ada. Harimau putih penakluk naga juga tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana kita akan bertarung? Masih berbicara omong kosong. Halo semuanya. Ya, jika saya datang sedikit lebih lambat, apakah gerbang Suntin ini akan dibubarkan? Yusi, kamu menang. Aku mengakui kekalahan. Bukankah kamu bilang tidak akan datang? Siapa bilang setelah pergi tidak bisa kembali? Siapa yang bilang itu? Hari ini aku akan menambah bayaran untuk adegan ini. Setelah pertarungan besar, kamu yang akan menemani. Seperti Tua Aliansi bukannya sudah datang? Kalian semua sudah melihat kan? Aku sudah bilang, Tua Aliansi pasti akan datang terlambat karena ada urusan. Ini saja belum berperang dengan sekte iblis salju. Kalian sudah menyerah. Tua Liga, kami juga khawatir dengan keselamatan gerbang langit Xuan. Jadi kami gegabah berbicara. Iya. Dengan ketua Liga di sini memimpin, gerbang langit Xuan kami yakin bisa memenangkan pertempuran ini. Pimpinan sekte, sudah 5 tahun kita tak bertemu.
bertemu. Saya, Ji Tianwei, staflah bawahan setia Tuan. Tuan Ji, silakan duduk. Terima kasih, pimpinan sekte. Ya, kepala keluarga Ji, saya lega melihat Tuan sehat. Saya sangat lega. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk semua. Tua sekte sekarang pura-pura peduli dengan kesehatan Tuan Ji. Saat membiarkan wanita iblis dari sekte darah iblis pergi 2 hari lalu, bagaimana kau bisa tidak memikirkan bahwa bawahanmu yang setia akan terluka oleh orang-orang dari sekte darah iblis? Chu Feng, kau bicara omong kosong apa? Perempuan iblis yang lancang. Kalian semua pasti belum tahu, kan? 2 hari lalu, aku hampir saja aku bisa membunuh adik Molly. Pemimpin kita yang baik hati itu, justru lebih memilih terluka daripada melepaskan perempuan iblis itu. Saya ingin bertanya, Ketua, apa maksudmu sebenarnya? HMPH, tidak terduga ada hal seperti ini. Orang-orang dari sekte iblis darah ternyata adik perempuan Molin. Kenapa Ketua tidak membunuhnya? Bersikap lembut terhadap musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Tuan, apakah Anda memikirkan pertempuran hari ini saat membebaskan penyihir jahat itu? Dia telah membunuh berapa banyak orang di sini? Kalian tidak perlu khawatir. Orang itu saya yang bebaskan. Tentu ada alasan saya. Hari itu saya juga hadir. Perkara ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Jangan banyak bicara. Bunuh saja langsung si peri itu. Mau berpikir apa lagi, ya kan? Jadi, saya simpulkan 2 poin. Pertama, kau entah bukan pemimpin sekutu yang sebenarnya. Tua aliansi kedua sudah lama dibujuk oleh orang-orang dari sekte iblis darah dan menjadi boneka mereka. Identitas pemimpin sekte sudah diverifikasi oleh Tuan Naga Hijau. Jika kau masih ragu, kau bisa meminta verifikasi ulang kepada Tuan Naga Hijau. Pemimpin sekte saja bisa berkolusi dengan sekte iblis darah. Mengapa kultivasi tidak boleh? HMPH, tua sekte mendirikan Xuan Tianmen dan sejak saat itu bermusuhan dengan sekte iblis darah. Bagaimana mungkin ia berkolusi dengan mereka? Benar sekali, di dunia ini mana ada kaisar yang berkhianat dan menjual negaranya? Aku melihatmu memang sangat mencurigakan. Awalnya kau yang membawa pemimpin palsu dari sekte iblis darah. Jika ada kolusi, itu juga kau kan? Aku, Chu Feng, mempertaruhkan kepalaku. Aku sama sekali tidak berkolusi dan juga tidak melakukan hal yang menyakiti sekte Xuan Tian. Ketua sekte, Anda, aku, baiklah. Hari ini kita datang untuk bertarung, bukan untuk bertengkar. Tua sekte, sebaiknya Anda menjelaskan mengapa melepaskan penyihir itu. Kalau tidak, saat ini orang-orang Xuan Tianmen akan cemas dan takut. Tak perlu menunggu sekte Blood Demon datang, sudah bisa runtuh tanpa perlawanan. Molly ini adalah murid dari Zhu Yang Zhenren. Zhu Yang Zhenren sekarang berdiri bersama Xuan Tianmen. Dia hanya memiliki satu syarat, yaitu mengampuni nyawa Molly. Apakah kalian pikir aku akan menyinggung murid dan cucu murid dari Zhu Yang Zhenren demi melatih ini? Kemarin aku dan pemimpin sekte pergi ke perbendaharaan untuk mengambil sesuatu, tapi disergap oleh sekte iblis darah. Dialah melati yang menyelamatkan kami. Seperti yang dikatakan Zhang Zhenren, dia bukanlah orang jahat. Sekte iblis darah itu sendiri yang membuat jebakan. Lalu mereka sendiri yang datang menyelamatkanmu. Apa tujuan mereka? Jangan sampai kau tertipu oleh penampilannya. Ini semua hanyalah sandiwara yang dimainkan oleh sekte iblis darah. Meskipun ketua sekte tidak berkolusi dengan sekte iblis darah, tapi mereka selalu mempelajari ilmu hitam. Apakah mereka dikendalikan atau tidak? Kita belum tahu. Tidak ada bukti. Jangan menuduhku tanpa bukti. Kau ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Ini adalah serum kejujuran yang kubawa dari Eropa. Batas waktu 1 menit. Dalam 1 menit ini, kau hanya boleh mengatakan yang sebenarnya, Tuan Sekte. Maukah kau mencoba? Martabat Tuan Sekte tidak bisa kau tantang. Apakah dengan melakukan ini kau tidak menganggap Tuan Sekte? GTV, jangan terburu-buru. Pertempuran besar akan segera dimulai. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Karena Tuan Muda Chu memiliki ramuan ajaib ini. Jika ketua sekte memiliki hati nurani yang bersih, minumlah saja. Obat ini sumbernya tidak jelas. Bahkan belum pernah kudengar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika ramuan ini bermasalah, tua sekte meminumnya dan mengalami kecelakaan, kan memengaruhi peperangan besar. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Aku mempertaruhkan nyawaku sebagai jaminan. Ini adalah sebotol obat untuk jujur. Jika ada masalah, aku akan bunuh diri di tempat. Aku meminta maaf kepada semua yang hadir di sini. Perkataan dari pihak Tuan sudah sampai ke sini. Bagaimana keputusan sekutumu? Baiklah, aku tidak bisa mengalah. Aku punya syarat. Syarat apa? Kalian hanya boleh bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekte iblis darah. Tidak masalah. Kami hanya peduli dengan urusan sekte darah iblis. Pemimpin sekte, tenang saja. Urusan pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan kami. Silakan, pemimpin sekte. Tenang saja. Apa yang saya katakan tadi semua benar. Tidak akan mendapat apa-apa. Apakah tubuhmu merasa tidak nyaman? Tidak. Obatnya sudah mulai bekerja. Pertanyaan pertama, siapa namamu? Siapa namaku? Namaku Deng Deng. Masalah Chu Feng ini tidak ada hubungannya dengan sekte Xuanu. Sabarlah. Aku hanya memastikan khasiat obatnya. Aku bertanya padamu mengapa kau melepaskan Jasmine. Zhang Zhenren berkata bahwa dia bukan orang jahat dan tidak pantas mati. Memang seperti itu. Hahaha. Tua sekte saja sudah mengatakan itu benar. Apakah kalian masih tidak percaya? Apakah kau berkolusi dengan sekte iblis darah atau dikendalikan oleh sekte iblis darah? Tidak ada apa-apa. Hanya ketakutan semata. Pimpinan sekte melepaskan Jasmine. Dia punya pertimbangan sendiri. Kau sudah mendengarnya, kan? Chu Feng, tunggu sebentar. Minta maaf yang baik-baik pada pemimpin aliansi. Apa sih yang terburu-buru? Pertanyaan kedua. Jasmine tidak banyak membantumu. Aku tidak tahu. Dia sepertinya menyukaiku. Dia menciumku. Ciuman siapa? Ya hahaha. Tetap saja pesona pemimpin sekte yang besar ya. Sayang sekali kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan ya. Itu sekte iblis darah sendiri yang membuat jebakan lalu menyelamatkan orang itu sendiri. Ternyata perselisihan internal ya. Baiklah, pertanyaan yang seharusnya
seharusnya tidak ditanyakan, sudah kalian tanyakan semua. Kau puas sekarang? Penampilan tinggal 10 detik lagi. Punya satu pertanyaan lagi. Kau mau berhenti atau tidak? Kau benar-benar pemimpin sekte ini? Angin musim gugur. Saya. Pertempuran terakhir segera dimulai. Apa gunanya bertanya pertanyaan yang membosankan seperti ini? Jawab pertanyaanku. Chu Feng, diamlah. Saya bukan ketua sekte. Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa ini terjadi? Lalu, tua sektenya? Kamu bukan ketua sekte yang sebenarnya. Lalu mengapa Tuan Qinglong begitu merawatmu? Siapa sebenarnya dia? Untuk apa bertanya begitu banyak? Ternyata tebakan saya memang tidak salah. Jangan urus itu. Bunuh dia, dan kau akan tahu. Tenanglah, saya bukan ketua ini. Apa kamu yang begitu? Apa? Kamu bikin kaget saya. Kau bilang mungkin saja. Kenapa kau bicara terputus-putus? Ini hampir merenggut nyawa orang. Pemiliknya benar-benar beruntung bisa selamat. Masih bisa bercanda. Aduh, bagaimana? Tidak sempurna? Tidak selesai. Baiklah, karena tidak ada masalah. Maka mari kita mulai pertempuran terakhir. Reinkarnasi. Sistem perhitunganmu pasti salah. Kalau sudah minum sumpah, pasti benar. Baiklah, aku percaya kau tidak berkolusi dengan sekte iblis darah. Dan juga tidak dikendalikan. Tapi kau pasti bukan pemimpin sekte yang sebenarnya. Itu karena pemimpin sekte tadi tidak menyelesaikan perkataannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Jangan lagi mengada-ada. Saya rasa efek obatnya sudah hilang. Dia sendiri menemukan celah dan kemudian memperbaikinya. Saya tidak akan pernah membiarkan orang dengan identitas yang tidak jelas tinggal di sekte Suntin. Sedang apa kamu lakukan? Kenapa membahas masalah identitas? Saya tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte Suemo? Aku bertanya, apakah kau benar-benar pemimpin sekte? Kau jawab dulu. Setelah menjawab iya, lalu balik bertanya pada Tuan Muda Chu. Jangan-jangan dia adalah Tuan Muda Chu? Baru merasa efek obatnya sudah hilang. Maka muncul pertanyaan itu. Bukankah sudah dijanjikan tidak akan bertanya hal lain? Tidak apa-apa, lagi pula aku adalah aktor senior. Lihat aku menggunakan jurus pertahanan tingkat tinggi. Maksudku, aku memang pemimpin sekte ini. Pertanyaan balik ini menunjukkan penegasan. Kan, kenapa kalian masih tidak percaya padaku? Fu Shou memang masih sedikit ragu. Bagaimana kalau kita minum sekali lagi dengan Ju, agar kita bisa menanyakan dengan jelas? Keluarga Wei, apa yang kau katakan? Tadi sudah bertanya dengan sangat jelas. Ada beberapa orang yang berniat jahat, sengaja mencari kesalahan. Meskipun kepala biara ingin meminum ini, saya tidak punya botol kedua. Bunuh dia, maka akan tahu siapa pelakunya. Bunuh saja dulu, berangkat. Sudah cukup berisiknya. Kita berkumpul di sini hari ini untuk menghadapi sekte SWMU, bukan untuk bertengkar satu sama lain. Kita selesaikan dulu masalah internal, baru kita hadapi ancaman eksternal. Kakeki, minggir. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Kita lihat siapa yang berani. Nenekmu dan kau mati. Semuanya akan menjadi indah dan menyenangkan. Kalau tidak mau mati, berhentilah. Jangan bunuh aku. Berhenti. Kalau kau kenal Qinglong, seharusnya kau juga mengenal Baihu, kan? Pak, tolong aku. Tuan Baihu, jangan khawatir. Qinglong sedang tertipu. Aku akan membunuhnya untukmu. Apa yang kau lakukan? Ini bagaimanapun adalah urusan sekte Suantian saya. Tuan Xiang, kesalahanmu? Hahaha. Kalian setidaknya sudah mengitua sekte selama bertahun-tahun. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Sungguh menyedihkan. Kakak ketiga, orang ini benar-benar orang baik. Maksudnya, orang sungguhan. Dia bukan penipu. HMPH, tentang kejadian di pertemuan Xuan Tianmen lalu, Qinglong sudah menceritakannya padaku. Setelah pimpinan sekte terluka 5 tahun yang lalu, aku dan Qinglong yang terus merawatnya di gunung. Jika kamu tidak percaya, ini adalah bukti terbaiknya. Kapan kamu memotret diam-diam? Kenapa aku tidak tahu? Kak ini bisa dipercaya? Tidak ada yang bisa salah. Bayangan ini memang sangat mirip dengan Tuan Pintu. Sungguh, sebelumnya aku sudah bilang, ini adalah pemimpin sekte. Aku juga tidak tahu kalian semua masih meragukan apa. Pemimpin sekte ini dan Tuan Rubah Putih memiliki hubungan yang sangat baik. Hidup di gunung dengan nyaman. Bukankah sebelumnya sudah kukatakan, aku dan mereka adalah saudara-saudara. Chu Feng, Qinglong, dan Tuan Baihu telah mengkonfirmasi identitas Tuan. Apakah kau masih punya yang ingin dikatakan? Kalau begitu, aku juga demi Xuan Tianmen. Demi Xuan Tianmen, atau demi dirimu sendiri. Pendekar, ini adalah catatan penggunaan aset Xuan Tian Gate oleh keluarga Chu selama bertahun-tahun. Jumlahnya mencapai ratusan miliar. Kau masih bisa mengatakan bahwa kau melakukannya untuk Xuan Tian Gate? HMPH, kau sudah berusaha keras agar Xuan Tian Gate jatuh, bukan? Bagaimana kau akan menangani Jin Ling Yu mencoba membunuh pemimpin sekte, menggunakan aset secara ilegal? Orang seperti itu harus dikeluarkan dari gerbang Xuan Tian. Dikeluarkan dari gerbang Xuan Tian. Ini palsu. Kalian memfitnahku. Apakah itu benar atau tidak? Kamu sendiri yang lebih tahu. Jika masih membantah, aku akan memanggil keluarga Chu untuk memeriksa satu persatu. Pasti kebenarannya akan terungkap. Pemimpinmu, Yang Mulia, saya setuju untuk mengusir Chu Feng dari sekte Suantian. Keluarga Wei, saya juga setuju untuk mengusir keluarga Chu dari sekte Suantian. Keluarga Jiang juga setuju. Pemimpin sekte ini hanyalah orang kecil yang selalu tidak mengenal Gunung Tai. Salah paham dengan pemimpin sekte. Kah Tuan ingin aku sujud meminta maaf atau lompat seperti kata? Semua terserah pemimpin sekte. Asalkan jangan bawa keluarga Chu ke pintu Suantian. Berikan aku kesempatan untuk hidup. Jiling Yue akan segera bertempur besar. Mengusirnya juga tidak baik, kan? Benar. Master Chu Feng masih cukup bijaksana. Aku ingin memberimu kesempatan lagi. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Keluarga Chu bersedia menyerahkan 30% harta kekayaan mereka kepada pemimpin sekte dan sekte Suantian. 30%. Terakhir kali juga 30%. Terlalu sedikit. Keluarga Chu menyerahkan semua harta benda. Baru begini kira-kira. Ayo, kau bangun dulu. Aku memaafkanmu. Terima kasih, pimpinan sekte. Hahaha, pimpinan sekte. Setelah urusan internal selesai, kita harus mulai
mulai merencanakan pertempuran besar. Hahaha, ini beberapa senjata dan pil obat. Ini juga bisa dibilang sedikit kontribusi saya untuk sekte Suantian. Kenapa suka sekali pakai karung untuk menyimpan barang? Hahaha, ini apa? Hehe, ini adalah ginseng besar. Kepala sekte akan membagikan kepada semua orang. Ternyata ada benda seperti ini. Uang ini untuk kepala sekte dan Xuan Tianmen. Tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menggunakannya untuk melampiaskan kekesalanku. Ayo, kita semua dapat bagian. Hei, beri aku satu juga. Beri aku satu. Beri aku satu. Beri aku satu. Terima kasih, Tuan Sekte. Ini untukmu. Milikku, 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 milikku. Terima kasih, Tuan Sekte. Milikku, milikku. Terima kasih, Tuan Sekte. Terima kasih, Ketua Pintu. Hebat sekali. Terima kasih, Ketua Pintu. Ayo, 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 ayo. Ini barang bagus. Terima kasih, Ketua Pintu. Memberikanmu satu. Bagaimana aku bisa berbeda dengan mereka ya? Ini berarti efek obatnya lebih kuat. Pat, makanlah. Baunya harum. Rasa di mulut manis. Pil yang dibawa Tuan Xiang memang benar-benar berkualitas tinggi. Nanti dalam pertempuran besar bisa membunuh lebih banyak orang dari sekte iblis darah. Makan, makan. Chu Feng makan ini sampai muntah. Tidak, tidak, tidak. Apa sih ini? Barang kualitas apa? Makanan yang kami makan tidak ada masalah kok. Jangan-jangan keracunannya. Kamu mainin aku ya? Bukan, bukan. Setiap orang punya selera yang berbeda. Kalau kamu tidak suka, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau pamanmu mencarikanmu senjata? Ini adalah beruang helium. Hanya bisa berubah wujud. Tidak bisa digunakan sebagai senjata. Pasti salah pasang. Ini pas, ini pas. Hahaha. Kudengar balon ini sangat ampuh. Kudengar kalau dihirup sekali saja efeknya luar biasa. Bagaimana kalau ini? Apa sih senjata balon ini? Kamu sedang mempermainkanku? Ya, hei, tua. Balon ini memiliki kekuatan yang luar biasa, jauh melampaui bayangan orang biasa. Saya rasa lebih baik kita batalkan saja. Benar-benar sehebat itu ya? Kalau dia tidak mau, berikan padaku saja. Oh, baiklah. Ini untukmu. Jangan kau ambil. Nanti kau akan bilang lagi aku mempermainkanmu. Tunggu dulu. Perhatikan baik-baik. Baik atau buruk, itu aku, Chu Feng, yang memutuskan. Tidak ada hubungannya dengan kepala sekte. Baiklah, jangan hanya menggelengkan kepala. Bicara, tidak ada. Hahaha. Chu Feng, kamu sudah sebesar ini masih menahan emosi apa lagi sih? Kalau sebentar lagi kamu bawa balon ini ke medan perang, pasti seluruh orang dari sekte iblis darah akan tertawa terbahak-bahak. Sungguh benar-benar berhasil. Kamu main-mainin aku ya? Ya sudah, aku dari sekte iblis darah akan membunuhmu hari ini. Kalau begitu, lebih baik aku mati daripada bergabung dengan sekte iblis darah. Aku akan membunuhmu hari ini. Tadi pemimpin sekte masih berkata akan memberikan balon itu kepada putriku. Kau sendiri yang meminta untuk merebutnya kembali. Sekarang kau malah menyalahkan ketua sekte. Siapa yang harus kau salahkan? Bahkan jika sekarang kau membelot ke sekte iblis darah, perangan sudah dekat. Apakah kau pikir sekte iblis darah akan menganggapmu benar-benar setia? Atau apakah kau pikir sekte Xuantian hanya berpura-pura dan akan membunuhmu untuk mengakhirinya? Kau sudah berkali-kali mempermainkanku. Sungguh memalukan. Hari ini aku harus membunuhmu. Baiklah, kalau begitu aku biarkan kau membunuhku. Kau gila? Jangan bercanda. Pukul dari sini. Jika saya mati, posisi ini akan kamu ambil. Lalu jika saya tidak terluka sama sekali, kamu harus membantu sekte Xuantian dengan segenap kekuatanmu. Setuju? Mundur sedikit semuanya. Mundur sedikit. Hei, lihat ke sini. Tua sekte. Ini, menantu perempuan tidak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemarilah. Hei, aku mengenakan baju sutra emas anti peluru. Siapa takut siapa? Silakan datang dan tebas sesuka hati. Silakan datang, jangan sungkan. Di sini, tempat ini milikmu. Hei, pemimpin sekte ini sama sekali tidak terluka. Tidak mungkin. Kekuatan pemimpin sekte ini sudah mencapai tingkat kebal senjata tajam. Tidak mungkin. Belum makan ya? Lagi. Hehehe. Hai, kau ini, Chu Feng. Tidak bisa dipercaya. Katanya bagus di sini. Lihat kemana kau? Hahaha. Tua sekte. Kau? Aduh, apa sih? Pemimpin aliansi ini memang seleranya luar biasa ya. Hahaha. Ku beritahu kau, Chu Feng. Jika kau kalah kau harus menepati janjimu. Nanti kau pasti harus membantu saudara-saudaramu. Dalam hal kungfu, aku bukan tandingannya. Tapi aku punya satu permintaan. Selain memintaku untuk mengenakan pakaian dalam Mongolia. Apapun boleh. Aduh. Apakah kau mau mengganti celana terbuka di selangkanganmu dulu? Bukan. Kalian salah paham. Aku biasanya adalah kepala sekte yang sangat pemalu. Kami mengerti. Kalau begitu bagus. Seandainya aku tahu, aku akan mengenakan sepatu hak tinggi itu. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Aku datang untuk mencari pemimpin sekte. Celana pendek pemimpin sekte ini memang sesuai seleraku. Aku akan memberitahumu. Orang-orang Xuantian Men ada di luar. Kamu, jangan bertindak sembarangan. Kamu, perhatikan baik-baik. Ayo. Aku datang untuk berdamai dengan Xuantian Men, mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Lalu bagaimana bisa aku bertindak sembarangan? Baiklah, semuanya baik-baik saja. Biarkan aku mengenakan celanaku dulu. Kalau sudah pakai celana, akan sulit beraksi. Kau mau melakukan apa? Guizi, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Saya ada jarum di celana saya. Kenapa kamu ribut dengan saya? Tentu saja saya harus melakukan hal yang ingin saya lakukan. Sampai bertemu di medan perang. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kalian tadi. Bukan. Jangan salah paham. Sepertinya menusukku. Sepertinya juga mengambil darahku. Mengambil darah orang-orang dari sekte darah iblis. Pemimpin sekte sudah tiba. Saatnya bertarung. Pemimpin sekte. Ular kecil. Kau akhirnya datang. Sekarang aku tenang. 5 tahun tak bertemu. Pemimpin sekte. Jangan-jangan sudah melupakanku. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Candaan. Jangan berpura-pura di sini sebagai pemimpin sekte iblis darahku. Di dunia fana ini, siapa yang bukan? Bukankah kau hanya salah satu dari banyak musuh yang dikalahkan
oleh pemimpin sekte? Ingat apa yang dia lakukan? Oh, tidak apa-apa, penguasa sekte. Kau hanya perlu ingat bahwa hari ini kau akan mati mengenaskan di tanganku. Jangan terlalu sombong. Siapa yang akan menang belum tentu. Nori, bukankah gurumu sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur dalam perang besar ini? Guru, ini kakak kandungku. Aku harus memihak sekte Xuantian. Karena jika Master Xiang dan orang-orang dari gerbang Xuantian ingin mati bersama, maka aku tak bisa berbuat apa-apa. Suhu kita sekarang memiliki sesuatu yang tak terduga oleh kalian semua. Kemenangan telah ditentukan. Jika kalian menyerah sekarang, masih ada kesempatan. Gerbang Xuantian tidak mengenal kata menyerah. Ayo, keberanianmu patut diacungi jempol. Aturan lama, kirim orang untuk bertarung 3 ronde. 2 kemenangan menentukan kalah menang. Baiklah, siapa di antara kalian yang akan maju? Saya datang. Xie Lingyue, tua sekte, aku juga bagian dari Xuantian Man. Aku akan hidup dan mati bersama Xuantian Man. Baiklah, aku datang. Aku akan membujukmu untuk mencari jalan keluar. Guru Yi, seharusnya tidak masalah. Yi sudah bukan anak kecil lagi. Kita semua perlu mencoba cara ini. HMPH, kalau tidak bisa menang, pakai cara yang rendah seperti ini. Seperti Nona Ji, bagaimana kau bisa melihat dengan jelas di mana dia berada? Bukankah tidak ada aturan yang mengatakan hanya boleh menggunakan satu cara? Kau juga bisa menggunakan cara gerbang surgawi Xuantian jika kau mau. Luo Yi, sudah bertahun-tahun berlalu. Kemampuanmu tidak banyak meningkat, tapi jalan sesat yang kau kuasai malah bertambah banyak. Ini baru ronde pertama. Jangan terlalu senang dulu. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, dia tidak bisa melukaiku. Pantas saja keluarga Xuantian Man tetap berdiri kokoh sebagai keluarga besar pertama. Nona Ji memang luar biasa. Jika kau tidak ingin mati di sini, sekaranglah kesempatanmu untuk bergabung dengan sekte iblis darahku. Omong kosong, gerbang surgawi Xuan inilah yang menang dalam babak ini. Kau bicara besar di sini. Kalian hanya bisa memenangkan babak ini saja. Selanjutnya kita lihat bawahan kota klanmu. Pasti tidak akan mengecewakan misi. Siapa yang berani bertarung? Xiao Xiao, aku akan menurutmu. Bolehkah aku yang melakukannya? Penguasa sekte, hanya seorang pelindung saja. Aku bahkan belum menganggapnya. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kesal sekali. Hanya itu saja. Kau pun tidak lebih dari itu. Seriuslah, naif sekali. Rusak. Dia dan Morin menggunakan jenis tas yang sama. Memiliki teknik pribadi. Tidak bisa mengalahkannya meski terluka parah. Saya sudah bilang, raungan baru saja dimulai. Hahaha. Pertandingan ini, sang pemimpin sekte darah iblis. Pemimpin sekte sekarang imbang 1-1. Selanjutnya, ini tergantung padamu. Tergantung padaku. Semangat. 5 tahun ini, aku sudah bersusah payah untuk membunuhmu. Akhirnya aku menemukan harta karun yang luar biasa. Oh, tua sekte. Pedang ini terlihat familiar, bukan? Ini adalah pedang Xuanling milik ketua sekte. Ya, itu pedangku. Ternyata Tuan Lu benar. Pedang itu memang ada di tangan Molin. Hanya dengan pedang saja apa gunanya? Sejak dulu kala, senjata sakti hanya mengakui satu pemilik. Pedang guntur hitam hanya bisa digunakan oleh pemimpin sekte saja. Di tanganmu, itu hanya besi tua. Kau licik. Kau mempelajari ilmu hitam. Sekarang kau mencuri milik gerbang Xuantian. Lalu, apa yang tidak bisa sekte pusaran kalian lakukan? Yang sudah mati. Siapa yang bisa mendapatkannya? Terserah kemampuan masing-masing. Apakah bisa dibuka atau tidak? Itu bukan urusan kalian dari sekte Xuantian. Bagaimana dengan tugas yang kuperintahkan? Ia selalu tidak pernah mengecewakan Zhongzhu. Bodoh. Dengan ini, pedang guntur misterius sepenuhnya menjadi milikku. Apa itu? Kakak, itu mungkinkah darah pemimpin sekte Xuantian? Pintar. Bagaimana mungkin pemilik baru pedang ini tidak menerimanya? Darahku. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan pedangmu. Ku dalam masalah besar. Aduh, bagaimana sekarang? Tidak ada senjata lain di dunia yang bisa menandingi pedang Xuanli. Oh, jadi hari itu kau diam-diam mengambil darahku untuk mengaktifkan pedang ini? Kalian sudah sia-sia berusaha. Aku bukannya sengaja mengambil darahku sendiri. Ada apa sampai aku harus menderita sia-sia? Apakah semua ini sia-sia? Kalian akan segera tahu. 5 tahun lalu urat nadinya hampir putus. Hari ini adalah saatnya aku membalas dendam. Tenggelam. Bagaimana mungkin ini? Apakah berarti jika belum mati, dia benar-benar ketua gerbang? Lalu, apakah darahku tidak mengandung hal ini? Tidak sembarang darah orang bisa mengalahkan ini. Kotor. Sangat mudah dipukul. 3 kalinya. Kita bertarung sampai mati. Tunggu. Sekarang kamu jelas bukan lawan kakakku. Bertarung hanya akan membawamu pada jalan mati. Tunduk saja. Aku juga bisa memohon pada kakakku. Itu masih ada jalan hidup. Kerasan, itu adalah urusanku dengan dia. Tidak perlu pengampunan. Tuan Pintu, kamu adalah harapan seluruh gerbang langit. Bukankah itu hanya menarik pedang? Tanpa dia, mereka akan dipukuli sampai mencari gigi di tanah. Bukan. Jangan sembarangan ngomong. Oh, kamu masih ragu apa? Berperang ya berperang saja. Tapi harus sesuai aturan. Sudah 5 tahun. Kapan kamu jadi seperti ini? Susah sekali. Katakan saja, kamu ingin ganti cara apa? Kamu yang menantangku. Kalau begitu, ikuti aturanku. Ini kan gak ada masalah kan? Sudah saatnya seperti ini. Kau masih ingin memainkan trik apa lagi? Kukira pemimpin sekte iblis darah kalian adalah orang yang luar biasa. Menunggang kuda, memanah, dan melempar pisau bukanlah masalah baginya. Tua kami belum mengatakannya. Aturan apa? Kalian takut? Haha, ganti aturan saja. Akan kubekukan kalian sampai babak belur. Benar. 5. Benar kah? Bukankah ini 2 angka 2? 4 keluar. Buta. 3-2. Kalau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa pergi lagi. Ku akan meledakkanmu. Hei, aku sudah kalah.
Aku terima. Begitu banyak orang yang melihat. Apa sih urusannya? Kamu jelas sedang menelan waktu. Bukan kamu yang membawa pedangku. Aku tidak membawa apa-apa. Hanya sepotong giok. Bagaimana kau membandingkannya? Tidak adil, kakak. Aku ingat bahwa setengah batu giok Phoenix itu bersama pedang guntur hitam. Lagi pula, sekarang gioknya sudah hancur. Lebih baik kita mengajarnya sampai ia mengakui kekalahannya. Pemimpin sekte Xuantian yang terhormat. 5 tahun kemudian, kau malah menjadi orang yang sangat mati. Jimat ini sudah tidak berguna lagi. Kuberikan padamu, tapi kau harus mengurusnya sendiri. Ceritakan dulu padaku, apa fungsi jimat ini? Jimat ini adalah setengah dari pusaka kepala sekte sebelumnya. Memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, bahkan bisa menghidupkan kembali. Tapi sekarang hancur menjadi 2 bagian. Tidak tahu apakah masih bisa diselamatkan. Pemimpin sekte salju, sekte yang penuh dengan tipu daya. Kamu pergi sendirian. Jika mereka menyerang diam-diam, kita bahkan tak akan sempat berbuat apa-apa meskipun kita hanya seekor binatang kecil. Pintu utama tidak ada yang bisa menggantikanmu. Apakah kalian dari pintu Xuantian tidak mati? Mengambil giok dan menyuruh wanita untuk pergi. Malu sekali. Saya beri kamu 3 detik untuk berpikir. Ayo ambil atau tidak. Atau jangan banyak bicara. Ayo bertarung denganku. Tidak bisa pergi. Tunggu 3 detik. Kamu janji dulu padaku. Tidak akan melukai aku. Aku janji akan membawanya pergi dengan selamat. Bagaimana? 2 ya. Dengan kondisi kamu sekarang. Pergi ke sana terlalu berbahaya. Baiklah. Aku pergi. Aku pergi. Kau bisa diambil kembali? Aku bahkan tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Aku bukan pemimpin aliansi yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengalahkan Jasmine dan Xuantian Man. Suatu saat nanti aku akan kalah. Memenangkan Liontin ini. Setidaknya masih bisa membuatmu marah untuk Luo Yijie. Saya benar-benar ingin melihat topengmu ini. Wajah ini datang dari mana sebenarnya? 2 mata, sebuah hidung, sebuah mulut. Bicara denganmu memang menarik. Saya mendengar desas-desus bahwa pemimpin sekte sekarang adalah palsu. Itu hanya desas-desus. Saya sudah mengambilnya. Terima kasih. Aku bisa membantumu pulang dengan selamat. Tapi aku ingin bertemu denganmu. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa Weiqi? Ternyata memang kamu. Weiqi, dia bukan tunanganmu, kan? Dia bukan bukan ketua gerbang, tapi juga tunanganmu yang dulu. Benar, Pendeta Yu. Sebelumnya di toko barang antik Xiang ZHNRN, wajah yang dilihat oleh anak iblis itu adalah wajahmu. Aku sudah bilang, kenapa pemimpin sekte ini terasa aneh. Ternyata sejak pemimpin sekte kembali, kau sudah mulai menggantikannya. Kukatakan kau ini penipu. King Long masih melindungimu. Kalian dari sekte Xuantian benar-benar memainkan drama yang bagus. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dia bukan ketua sekte. Lalu ketua sekte ada di mana? Aku bilang, kenapa si ketua sekte tiba-tiba berubah? Kalian benar-benar berani sekali ya. Darahnya juga bisa membuka pedang guntur hitam. Karena dia bukan tuan sebenarnya. Jangan-jangan pedangnya yang bermasalah. Dia adalah alasannya, dan juga pemimpin sekte. Dari awal mereka memang telah ditipu. Sudah larut malam, kau masih melindunginya. Sudah larut malam begini, apa kau tidak bisa jujur saja? Kalau begitu, aku akan jujur saja. Sebenarnya aku bukanlah pemimpin kalian. Sedangkan aku berpura-pura menjadi pemimpin adalah untuk mempersatukan kalian. Sedangkan ular kecil dan kucing kecil, semuanya adalah sahabatku. Maka dari itu mereka membantuku. Aku harap kalian jangan menyalahkan dia. Salahkan aku saja. Shen Benzu, kau membuatku sangat malu. Kau lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau memang penipu. Aku tidak tahu mana ucapanmu yang benar dan mana yang bohong. Atau kau punya rencana lain? Seandainya bukan karena kalian sekumpulan orang dari gerbang langit Chuan, orang ini sudah mati 1000 kali lebih. Untungnya sekarang belum terlambat. Karena kalian tidak bertindak, maka biar aku yang menyelesaikannya. Jangan ada yang berani bergerak. Dia adalah orang yang kutekan dengan nyawaku untuk menyamar sebagai pemimpin sekte. Bukan keinginannya dan lagi pula aku dan dia sudah bertunangan. Dia adalah tunangan saya, Ji Lingyue. Dia juga bagian dari sekte Xuantian. Tunggu, jika dia bukan orang sekte Xuantian sejak awal, mengapa dia tidak bergabung dengan sekte Vortex? Bukankah begitu? Asalkan kamu mau, mulai hari ini, kau adalah tunangan Moludiku. Moludi, untuk apa kita, sekte iblis darah, membutuhkan seorang penipu? Kau masih akan menikah dengannya. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Kukatakan dia adalah tunanganku. Lin Yu, kau masih akan melindungi penipu ini? Sampai kapan? Dia bukan orang Xuantian Man. Harusnya dia sudah dibunuh. Kau lihat kan, Xuantian Man tidak bisa menerimamu. Meskipun kau bukan pemimpin sekte, kamu juga punya keberanian untuk mengorbankan diri demi menyelamatkanku. Aku benar-benar terharu. Kamu tetap jadi tunangan saya, Jasmine saja. Biarkan kamu menyelamatkan. Kamu adalah istri dari Tuan Xiang yang mulia. Jangan sok romantis di sini. Kau ini seorang wanita bangsawan dari keluarga Xuantian Man. Dalam situasi seperti ini, bisakah kau melindunginya? Lebih baik menjadi tunangan Jasmineku. Kalian jangan bertengkar. Bertengkar sekarang tidak ada gunanya. Biarkan aku membunuhnya. Kamu. Aduh, jangan dipukul lagi. Kamu pengkhianat bangsa. Semakin aku lihat, aku benar-benar buta. Aku Luo Yi tidak butuh tunangan. Kau, Ji Lingyue, jangan harap. Jangan pukul lagi. Menjadi pemimpin sekte Xuantian sudah tidak mungkin lagi. Katakanlah, kau memilih siapa? Jasmine. Orang ini adalah pemimpin sekte ini sendiri. 5 tahun lalu dia jatuh dari tebing. Saya yang menyelamatkannya. Kalian jangan bertengkar lagi. Tidak menyangka bahwa Xiang Shenren pandai sekali berbohong. Dia sendiri yang mengakuinya. Jangan-jangan dia amnesia. Tidak ingat dirinya sendiri? Bagaimana kau tahu aku amnesia? Weiqi,
Chi, sebenarnya kau masih laki-laki atau bukan? Dua wanita berkelahi karenamu seperti ini. Cepatlah pilih, guling. Huizi, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Pemimpin sekte itu tegas dan menentukan. Sungguh mengagumkan. Kak, kamu sedang apa? Huizi, kamu kenapa? Huizi, jangan menakutiku. Jika dia sudah datang ke sini, entah itu benar atau tidak, dia seharusnya mati. Awasi Nona, jangan biarkan dia membuat masalah. Memang benar dia sudah mati. Bukankah sebelumnya dia kebal terhadap senjata? Bagaimana mungkin? Mungkin itu hanya sihir pengalihan perhatian. Tapi sekarang dia sudah mati, itu memang pantas. Satu serangan ini sangat brutal, menusuk ke jantung. Orang ini masih punya cara lain, meskipun dia mengenakan zirah emas. Dia hanya bisa menahan senjata biasa. Seperti pedang Xuan Lei ini, rasanya tak akan bisa menyelamatkannya. Aku sudah cukup melihat adegan kematian. Karena pengecut itu tidak berani muncul. Biarkan aku membawanya pergi untuk mati. Semua bunuh mereka. Sial. Iya. Kalian semua berhenti. Hentikan, lepaskan. Aku menunggu orang-orang dari gerbang Xuantian ini. Mereka akan, Sui Wei akan memimpin mereka pergi. Aku tidak akan pergi. Hari ini aku menang atau tahu mereka mati. Benar-benar pantang menyerah sebelum mencapai tujuan. Kalau begitu, biar kulihat seberapa kuat tulangmu. Kau lihat, yang kau bangun dan mencapai kejayaannya selama puluhan tahun, hari ini akan benar-benar lenyap. Kalian benar-benar lucu, berjuang mati-matian seperti itu. Tadi aku sudah memukulmu. Sekarang pun kau tetap akan mati di tanganku. Walau menjadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa, aku akan segera mengantarmu. Pergi bersama rombongan Wei Qi. Setelahnya, jatuh dari tebing, amnesia, bahkan Tianmen terdampar sampai sekarang. Saatnya untuk beres-beres. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya sudah tahu kamu tidak akan mati dengan mudah. Luka-lukamu tidak apa-apa. Kamu masih hidup. Ternyata kamu masih hidup. Tidak mungkin. Tusukan ini sudah cukup untuk membunuhmu. Siapapun tidak bisa menyelamatkanmu. Kutukan apa? Mungkinkah baju besi sutra emas guruku yang berpengaruh? Syukurlah masih hidup. Bukan baju besi lunak. Tapi pemimpin sekte telah kembali. Molin 5 tahun lalu sebenarnya ingin memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak kusangka kau tidak bertobat. Hingga membuatku kehilangan ingatan selama 5 tahun, dan membuat sekte Xuantian hancur berantakan. Korbannya sangat banyak. Hari ini adalah hari kamu membayar darah dengan darah. Maksudmu kamu benar-benar ketua sek? Ini tidak mungkin. Mana ada kejadian yang seberuntung itu. Dia memang ketua sek yang sejati. Aku akan membunuhmu. Tenanglah, pertempuran besar ini akan segera berakhir. Itu adalah teknik pamungkas pemimpin sekte. Guntur surgawi jahat. Dia kembali. Selamat kepada pemimpin sekte atas kembalinya ke sekte tebing terjal. Selamat atas kepulangan master ke Xuantian Men. Keahlian bela dirimu semakin meningkat. Mungkin, sama sekali tidak mungkin. Lama tak jumpa. Kau jatuh ke tangan iblis bukanlah kemauanku. Hari ini aku akan menyelesaikan pertempuran besar ini. Ketika aku masih vegetarian, hari ini aku kalah. Hari ini aku tidak akan kalah padamu lagi. Berikan pedangku padaku. Episode ketiga bisa dimulai. Mungkin saja terjatuh sangat keras. Masih belum tahu apakah dia baik-baik saja. Dia memasuki gerbang Xuantian sebagai yang utama. Tidak ada yang lebih penting darinya. Jianming, kau mati lagi. Tanpa pedang pun aku bisa. Kau yang memaksaku. Awalnya aku memang ingin mengikutimu. Jasmine, kau tidak boleh seperti ini. Aku telah membesarkanmu selama 10 tahun. Dan mengajarkanmu ilmu yang sama. Semua ini untuk hari ini. Kutu, Badu, pergi mati saja. Menang melawan Xuantian Men. Kakak, maaf, Maoli. Dia harus mati. Kamu yang akan mati. Pemimpin, bagaimana keadaanmu? Ku baik-baik saja. Saya hanya tidak tahu apakah apa yang kamu katakan sebelumnya masih berlaku. Apa maksudmu tentang tunanganmu?